kita turun ke bawah, ngomong sama gue. Saya turun ke bawah, kan udah netral tuh. Tarik napas, Mbak. Lo lihat apa tadi? Itu tinggi banget, Sen. Lo nutup pintu, itu udah hitam tinggi banget di belakang lo. Udah gini. Saya lagi makan, ada satu sosok yang saya bilangnya gong lek-lek ya. Kenapa saya bilang gong lek-lek? Karena kepalanya nggak usah diem. Dia kunti, tapi jalannya tuh jongkok, Mas. Jalannya jongkok, jadi antara badan sama kepala tuh lebih gede kepalanya. Dan kepala dia tuh kayak, Mas tau boneka cepot nggak? Ya. Gini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya ketika beliau mengontrak di daerah Tangerang. Langsung aja kenalan sama narasumbernya. Di sebelah gue ada Mbak Sendra. Selamat malam Mbak Sendra. Gimana kabarnya nih Mbak Sendra? Baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Oke Mbak Sendra, ini kan ngontrak di daerah Tangerang ya Mbak? Betul. Itu dari tahun berapa Mbak ngontrak? Saya itu mulai ngontrak tahun 2021 Mas. 2021? Iya. Sampai sekarang masih di situ atau udah pindah? Udah pindah. Oh udah pindah. Berapa tahun dong di situ? Saya itu di situ kurang lebih 3 tahun. Oh, jadi pas tahun. kurang lebih Desember 2023, saya sekeluarga memutuskan untuk pindah dari situ. Oh, oke. Nah, ngontrak di sana ini Mbak sama sekeluarga atau? Saya sekeluarga. Sekeluarga? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih detail kontrakannya, tingkat atau manjang ke belakang? Sebenarnya rumah ini dari depan kecil ya kelihatannya. Nggak kecil banget, standar rumah pada umumnya. Cuman kalau orang yang udah masuk ke dalam itu panjang banget. Oh, Karena kamarnya itu lumayan banyak, sekitar 8-9 kamar. Jadi bener panjang, itu pun belum termasuk sama kamar mandi dan dapur. 8 kamar? Iya. Tapi itu satu rumah gitu apa? Satu rumah. Apa disewain per kamar enggak? Sebenarnya satu rumah itu disewain per kamar. Cuma memang pada saat itu nggak ada yang sewa dan kebetulan saya lagi cari pas tuh momennya. Oke, jadi disewa satu rumah, jadi dapetnya kamar banyak nih. Betul. Buset. Nah itu yang kepake kamar berapa aja tuh? Saya cuma pakai pada saat itu 3 kamar. 3 kamar jadi aja. 2 di depan, 1 lagi buat taruh barang. Oke, jadi 3 ya. Dan itu posisinya paling depan berarti nih kamar Mbak ya? Betul, paling depan. Oke. Nah tadi kan daerah Tangerang ya Mbak ya. Ini kalau boleh tahu Tangerang apa nih? Tangerang Selatan kah? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Waduh, nih bagi kalian yang tahu nih daerah Tangerang Selatan cari aja dah. Oke. Tahan dulu nih Mbak ceritain ini. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Sendra, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Sendra di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi berawal di tahun 2021 saya pindah. Pada saat itu saya memang lagi cari rumah karena memang dengan alasan saya cari rumah yang dekat dengan lokasi kantor. Alasan strategis dan lain sebagainya, saya sekeluarga memutuskan untuk pindah ke lokasi tersebut. Dari situ keluarga cocok dan kita pindah layaknya orang pada umumnya. Saya pindah, tidak ada hal yang saya pikirin negatif atau apapun saya nggak pikirin, blank aja. Pada saat saya pindah, ibu saya dapat info nih dari driver callback-nya. Dia sempat bilang, "Bu, rumahnya bagus nih. Bukaannya juga bagus. Terang ya, Bu. Rezekinya lancar nih pasti nih, Bu. Nanti rezekinya ada aja, Bu." "Oh iya, Pak. Makasih ya." Saya nggak ketemu langsung, cuman ibu saya sampein hal serupa. Dari situ, saya makin positif nih. Oh, berarti gue nggak salah rumah nih. Oke lah. Saya tetap positif dan setelah kita pindah rumah, dari situ mulai masing-masing. Di mana adik saya mondok di daerah Jawa Tengah, ibu saya lagi di Jawa juga nemenin adik saya, dan papa saya itu kalau pulang kerja itu sekitar jam 11-12 malam. Jadi notabene ketika saya pulang kerja udah pasti saya sendirian. Betul. Cuma memang karena di depan itu banyak orang lalu lalang, jadi nggak terlalu sepi banget. Baru mulai sepi itu biasanya sekitar jam 7:30 itu mulai sepi.
Di 1 minggu pertama nggak ada yang aneh-aneh, 2 sampai di minggu ketiga itu mulai ada kejadian yang aneh-aneh. Dimana notabene ibu saya udah mulai jarang pulang nih. Saya lebih sering sendiri, jadi ya paling saya cuma aktivitas biasa aja kalau pulang kantor. Terus dari situ kejadian aneh ini bermula pada saat saya lagi di rumah sendirian. Terus saya udah mau tidur, saya udah bersih-bersih segala macam. Kebetulan kamar saya ini kan deket jendela, jendelanya tuh langsung ke jalan. Nah, pas saya mau tidur, saya lupa nutup layer yang kedua nih, si cordingnya saya. Waktu saya mau tutup, ada salah satu sosok yang berdiri di depan pagar. Menurut saya agak aneh, tapi nggak terlalu aneh, Mas. Karena yang membuat saya aneh, itu pocong pertama yang saya lihat dengan tangan 4. Jadi di sini 1, di sini 1. Pocong. Tangan 4. 4. Jadi kayak kalau kita berdiri kan umumnya begini ya. Di perut sini dia ada lagi. Waduh. Mukanya agak hitam, matanya merah tapi ya kayak kecil banget gitu loh. Kainnya lusuh dan emang kencang semua. Jadi nggak ada yang kebuka satupun. Agak lusuh gitu loh, lusuh kayak kena tanah sih. Nah dari situ saya sempat diem. Ini mau ngapain ya? Kamu mau ngapain? Saya coba untuk komunikasi dulu. Siapa tahu ada maksud atau apalah. Saya nggak ngerti, saya coba tanya baik-baik. Bapak mau ngapain ya Pak? Ada perlu apa? Saya mau tidur nih. Nggak usah ganggu saya, bisa nggak? Saya nggak ganggu Bapak masalahnya. Kalau Bapak ada perlu, coba ngomong, ada perlu apa Pak? Saya di situ mencoba untuk komunikasikan baik-baik dengan tujuan kalau saya negatif dari hati. Otomatis itu akan mudah mempengaruhi mereka. Karena memang pada dasarnya makhluk halus itu kan akan bergerak bagaimana hati kita. Kalau hati kita udah takut, udah aneh-aneh nih, dia akan semakin dekat, bisa jadi masuk. Dengan notabene saya sendiri, saya cari aman. Dan selang sekitar 3 menit, dia hilang aja gitu kayak mundur. Ya udah dari situ saya nggak pinggir panjang deh, udah capek juga kan. Udah capek, saya tidur nih. Saya kebangun lagi di jam 12 malam. Karena depan rumah saya itu kan ada kos-kosan lagi Mas, sekitar 2-3 lantai. Lumayan gede. Saya tidur kebangun di jam 12 karena saya kira ada rampok atau apa gitu loh. Jadi ada suara nangis, suara perempuan. Saya cari lagi tuh di situ, apaan ya? Saya cari di situ, saya buka, ada kuntilanak nangis di situ. Dia diem aja. Dia nangis kenceng lumayan kenceng suaranya. Kayak mbak-mbak abis diputusin pacar kali. Kenceng banget suaranya. Saya nggak bisa tidur karena antara melengking tapi kayak gema gitu loh Mas suaranya. Saya tanya, Mbak kenapa Mbak? Kok nangis? Ada masalah? Mau cerita nggak? Saya coba tanya baik-baik lagi, siapa tuh mau cerita. Dia nggak cerita, ketika saya tanya dia diem. Nengok ke saya agak kaget di situ karena mukanya juga udah beda gitu loh. Cuman yang saya tangkap dari situ memang sosok ini dulunya pernah jadi orang. Dia pernah jadi orang dan kadang kan ketika kita ketemu satu sosok yang itu adalah kuntilanak, dia tidak 100% kuntilanak. Bisa jadi dia pinjem skin. Jadi kayak cuma pinjem kulitnya aja gitu loh. Bukan sosok asli. Dia pernah jadi orang dan dari situ saya tanya, "Kenapa Mbak? Kok nangis?" Dia nggak mau ngomong. Ya udahlah saya diemin karena besok mungkin nggak begini. Saya diemin lagi dan ternyata itu terjadi selama 1 minggu. Selama dia 1 minggu nangis, itu nggak cuma nangis tapi ternyata ada beberapa sosok yang terundang. Ada beberapa sosok. Sekitar 4 hari setelah kejadian itu, dengan posisi dia masih suka nangis di jam yang sama, ada salah satu sosok yang saya pernah ketemu orang ini waktu saya SD kelas 5. Sosok ini dulu di hari Selasa pas saya mau berangkat sekolah. Dia udah geletak di pinggir jalan, posisinya itu udah, maaf ya, satu mulut itu udah gumpalan semua, kepalanya udah nggak berbentuk, kaosnya putih. Sosok ini datang akhirnya karena pancingan dari aura si tante ini, kuntilanak, saya panggil kuntilanak tuh tante, dari si Kunti ini. Dia datang dengan posisi sama persis kayak saya lihat dia, cuma memang jadi lebih serem ya. Saya kaget kenapa bisa nongol lagi Pak. Kebetulan si bapak itu dulu tuh omnya teman saya waktu sekolah. Saya kaget ketika di jalan masih nyamping gini, saya kaget dan tiba-tiba dia nengok ke saya. Saya yang kaget, di saat yang bersamaan si tante ini juga nangis. Dan ternyata si bapak ini pun juga ikut nyamperin si tante ini, si Kunti ini.
Dia nyamperin, saya nggak tahu ngapain. Yang tadinya saya berpikir, oh ya udah deh, mungkin cari temen ini, Kunti, biarin aja deh, saya tidur lagi. Tambah kenceng, tambah melengking. Saya bingung di situ. Aduh, gimana ya? Coba deh, saya coba akalin dengan saya baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah sempat hilang. Cuma memang si tantenya nggak berhenti nangis, tetap gitu. Jadi tuh saya baru bisa tidur selama 1 minggu itu tuh di jam 3. Biasanya 3 atau jam 4 barengan sama ngaji-ngaji di masjid. Itu baru mulai hilang suaranya. Gitu. Sampai akhirnya saya capek, di siang bolong, ada momen dimana yang biasanya saya ngeliat dia nongol di jendela. Jadi cuman segini doang. Dia nongol ke jendela dari rumah itu cuman ngeliatin ke saya. Kenapa Mbak ngeliatin saya? Saya nggak ngapa-ngapain loh. Mau ngomong, kan kemarin belum ngomong nih. Mau cerita nggak kenapa nangis Mbak? Akhirnya dari situ dia nggak ngomong apa-apa sampai di jam 6 sore, maghrib. Dia ngomong sama saya, Mbak, saya tuh kesepian Mbak, saya sendiri di sini. Oh, ya berarti jangan di sini Mbak, pindah aja. Cari tempat yang memang Mbak bisa nemuin temannya Mbak nih. Saya nggak bisa kasih Mbak. Ya setelah saya ngomong kayak gitu, sedih lagi, nangis lagi. Sampai akhirnya ada satu sosok yang menurut saya agak unik. Ini bisa percaya atau nggak percaya. Jadi bentuk sosoknya itu tuh ada panahnya di sini, kayak avatar. Oh, kayak tato gitu ya? Kayak tato gitu loh, cuman warnanya tuh putih kayak ini ya, kayak baju satam gitu nyala. Jadi di sininya tuh ada kayak macam panah gitu, botak itu kayak botak biksu gitu. Bajunya tuh juga baju yang gombrong gitu loh, baju gombrong, tapi kayak gamis setelan gitu. Di jalan sambil gini, terus akhirnya nyamperin si Kunti ini. Tiba-tiba nyamperin Kunti ini, si tante ini yang biasanya dia nangis di jam 11 malam, hilang. Sampai saya lihat mereka lagi ngobrol. Mereka ngobrol, tuh saya diemin. Besok paginya, dia udah nggak ada. Terus pas jam 6 sore lagi, setelah azan maghrib, dia ngomong sama saya, Mbak makasih ya. Makasih apa ya? Saya nggak ngapa-ngapain. Iya, saya jadi punya teman sekarang. Oh, iya. Iya Mbak, saya cuma ya aja di situ, nggak ngapa-ngapain. Selesai dari situ, itu minggu kedua berarti ya, minggu kedua. Kemudian lanjut di minggu ketiga ini, kebenaran saya dapat di momen saya lagi menstruasi ini, menurut saya nggak umum. Karena pada saat itu saya tidur ada sosok yang masuk. Biasanya ketika saya mau tidur dan saya posisi menstruasi, saya selalu bikin shield sendiri. Tujuannya tuh kalau memang mereka datang bentar lagi. Gitu. Cuman saya nggak pernah nemuin sosok se-powerful ini, di mana dia datang udah masuk ke kamar saya. Saya tuh tahu dia masuk ke kamar pada saat saya lagi kerjaan saya. Terus udah gitu juga saya kebetulan haid hari kedua. Jadi memang kalau hari kedua itu memang lagi wangi-wanginya. Jadi saya sempat, oh ya udah deh, gue harus lebih protektif lagi nih. Mungkin shieldnya lebih tebal kali ya. Saya bikin shield seperti biasa. Cuman pada saat itu di momen nggak lagi hujan, saya kedinginan. Dinginnya itu kayak Mas ke Lembang jam 1 pagi. Dinginnya kayak gitu. Tapi nggak sebadan Mas, cuma sebelah sini aja. Nah terus dari situ saya kedinginan. Saya pikir mungkin karena kipas saya kali ya. Ya udah deh, saya matiin. Saya matiin kipas. 4 menit setelah itu mulai pindah nih setengahnya ini. Jadi rasanya kayak pakai manset Mas, cuma di area tangan. Makin kedinginan saya, kok dingin banget ya, kenapa ya? Pas saya lihat ke kuku tuh, kuku saya udah biru semua 10-10-nya. Biru kedinginan, terus udah gitu saya diem dulu kan, aduh apa ya? Posisi saya juga masih fokus ke laptop kan. Udah deh gue bodo amat, gue kerjaan gue dulu aja. Nanti gue urus deh, ada apa gue cek. Saya tutup, saya udah selesai kerjain, saya tutup, itu kuntilanak udah berdiri di samping saya dengan posisi udah gini. Jadi tangan dia itu udah di ininya saya. Saya bingung di situ mau minta tolong siapa. Saya juga sendirian di rumah. Bapak saya belum pulang. Akhirnya saya coba akalin baca Al-Fatihah kan. Saya baca Al-Fatihah. Terus dari situ akhirnya saya coba doa. Saya biasa ada minta sesuatu gitu loh. Jadi memang ketika saya udah urgent seperti itu, nggak ada yang bantu saya biasa minta bala bantuan. Dan lagi-lagi memang bukan orang. Saya minta tolong sama beliau. Saya panggil dia biasanya Paden. Dia selalu ikut sama saya. Saya panggil dia panggil lagi yang lain untuk usir ini. Sempat hilang. Cuman memang pada saat dia hilang, selang 1 jam setelahnya,
saya nggak pernah lihat itu, cuman ada satu sosok yang bentuknya tuh kayak bola, Mas. Bentuknya kayak bola, cuman itu jauh di luar rumah saya, sekitar nggak sampai 2 kilo ya. Pokoknya kayak 10 rumah dari rumah saya. Jadi kan rumah saya tuh turunan ya, di bawah situ gitu loh. Jadi kayak 10 rumah dari rumah saya, itu tuh ada bola warna merah. Merah tuh mirip kayak gini, cuma lebih merah lagi. Ada apinya, itu panas banget ternyata. Jadi saya nggak tahu dia mau ngapain. Dia tuh cuman hovering aja sekitar komplek. Dia muter-muter aja, jadi muter di sekitar komplek, terus naik ke atas, turun lagi, masuk ke setiap gang. Saya nggak tahu dia ngapain, cuman untungnya dia nggak sampai masuk ke jalan rumah saya. Cuman ketika dia berhenti satu titik, di mana pada saat itu saya mulai nyari, kok nggak enak ya, hawanya panas ya. Dia diam di situ, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya tiba-tiba panasnya dia ini, itu ngena di badan saya. Panasnya itu sama kayak emas, jarinya itu kena ke api, tapi badan Mas itu di depan api unggun. Kebayang kesan gak enaknya kayak apa. Cuman ketika panasnya udah di badan, terus saya kayak kulit Mas yang di sini tuh kayak dikupas. Sesakit itu Mas rasanya. Saya nggak ngerti itu buat siapa, saya nggak ngerti. Pokoknya dia tiba-tiba lewat di situ. Lagi-lagi, akhirnya saya minta tolong lagi. Ini kok jadi kayak sesensitif ini ya? Saya sambil bersihin, saya coba ngomong sama Pak Den ini. Kok kayak gini terus ya Pak ya? Saya kayak nggak ngapa-ngapain selama ini. Saya juga nggak nantangin mereka. Kenapa ya Pak kayak gini? Ya udah nggak apa-apa deh, positif aja. Mungkin emang kebetulan iklan lewat. Ya udah deh. Saya nggak nampik apa-apa lagi. Saya nggak cerita sama orang tua karena kalau saya cerita sama papa saya yang ada malah dicari. Jadi mending nggak usah. Saya diem. Sampai akhirnya setelah saya diem, owner dari si rumah ini datang. Nah, posisinya si owner rumah ini datang itu sekitar 2 bulan setelah kejadian. 2 bulan setelah kejadian dia datang nih, cuman kontrol. Dia kontrol ya kayak biasanya dia kontrol. Saya nggak mikir apa-apa. Dia pulang, tiba-tiba saya lagi makan, ada satu sosok yang saya bilangnya gong lek-lek ya. Kenapa saya bilang gong lek-lek? Karena kepalanya nggak usah diem. Dia kunti, tapi jalannya tuh jongkok, Mas. Jalannya jongkok, jadi antara badan sama kepala tuh lebih gede kepalanya. Dan kepala dia tuh kayak, Mas tau boneka cepot nggak? Ya. Jadi gini-gini terus kepalanya. Dia jongkok posisinya di kamar paling belakang dekat dapur. Di posisi itu, maaf ya, kayak agak jongkok gini gitu lah. Dia berdiri di tengah-tengah kusen. Dia jongkok gini. Jadi mukanya tuh, saya bilang kayak Elmo mungkin ya, karena matanya gede. Untuk ukuran bola tenis masih lebih gede lagi. Bibirnya sobek sampai ke sini. Dan ada yang hitam, jadi sepanjang ininya ini semua. Matanya tuh kayak Mas tahu anak kecil yang dulu mata segede gini nggak? Oh iya. Tapi ini di bawah sampai sini, dan yang di atasnya tuh juga itu serem banget. Kukunya tuh apa ya, kayak kalau emas luka kan korengnya kekopek merah tuh. Dia kayak gitu, cuman di tangannya aja. Sininya tuh busuk. Untungnya nggak ada bau ya. Jadi dia cuma begini, saya lagi makan, itu posisinya ajan Isya. Sekitar jam 8-an kok di tempat saya. Dia cuma begini, dia gini aja. Kenapa ya Mbak? Nyari apa? Dia cuman, karena memang format dia udah smiling, jadi itu kayak diemnya dia gitu, kayak kita gini. Tapi sebenarnya dia gitu. Mas di mana? Dia cari papa saya. Mas di mana? Ya belum pulang Mbak. Nggak tahu saya. Mbak salah orang kali Mbak. Mas di mana? Jadi selama ngomong sama saya gini. Nanti ketika ngomong pun dia begini. Itu serem banget Mas. Apalagi pas dia mau berdiri ya. Dia berdiri pun juga agak bungkuk badannya. Jadi pas dia mau begini, pindah, maju ke saya. Itu mau begini. Terus udah dia tanya ke papa saya di mana? Saya bilang belum pulang. Saya bilang, Mbak, kamu kayaknya salah tempat deh Mbak kalau di sini. Cari tempat yang lain deh, jangan di sini. Kamu ngerti saya? Saya nggak tahu Mbak, saya nggak ngerti Mbak. Saya sama kamu ya, dibangun ke saya dengan jalan yang kayak gini, tapi kepalanya sambil goyang gini gitu. Itu serem banget, karena pas dia gini, ininya dia tuh kayak, apa ya Mas, dibilang kayak tapi bacot kayak kesep gitu. Oh iya. Biasanya kan kalau orang umumnya korban, kan lurus ya. Dia tuh kayak gitu loh, jadi cuma di sini kerongkongannya. Gitu, jadi kayak tulangnya kelihatan, tapi begini gitu. Dari situ saya bingung, langsung saya pindahin kan, udah sana. Itu di belakang ada pohon asem, mending kamu ke sana. Temen kamu kayak banyak. Mana Mbak? Itu di belakang, ke belakang aja. Dia muter balik dan hilang. Itu dari situ semenjak dia nongol,
mulai ada tante-tante berdatangan yang bentuknya menurut saya udah aneh semua. Jadi itu lumayan lama tuh Mas. Jadi setelah si Mbak Gong Lek-Lek ini datang, seperti biasa, setiap saya sendirian tuh cuma suara-suara aja gitu loh. Kadang ya ketawa, kadang ya suara kayak berisik-berisik gitu ya. Saya anggap itu kucing. Nah, selang di 2 minggu atau 4 mingguan gitu, hampir mau sebulan, ada satu sosok yang itu pertama kali saya lihat, yang biasanya sih cuma denger di podcast Mas. Saya baru selesai masak tuh buat makan malam. Saya baru selesai masak, saya juga capek. Posisinya saya lagi nggak high, normal. Tiba-tiba ada suara geruduk-geruduk. Ya persis kayak suara kucing berantem gitu loh, cuma nggak ada suaranya. Jadi saya mikir, oh musang kali ya. Yaudah biarin aja deh. Nah, saya udah selesai mandi semua, mau masuk kamar, itu ada kepala nongol, cuman kebalik gitu loh Mas. Jadi posisinya itu dia tuh cuman sampai sini doang. Tangannya itu tuh kayak anggap ini plafon ya. Dia cuman gini, keluar gini. Jadi cuman sampai kayak gini lah setengah badannya, agak miring gini. Dia nongol. Jadi rambutnya itu tuh kayak Mas tau karakter goblin nggak? Rambutnya jarang-jarang. Kayak gitu. Palanya tuh kebalikan kayak gini loh Mas, tapi lurus, kebayang nggak? Jadi badannya itu ya kayak kita kebalik, dia kayang. Oh, oke. Dia kayang, jadi kayak tangan sama kakinya dia pun melengkung begini Mas. Dia nempel, cek gini. Dia melengkung gini, dia jalan gitu, keliatin ke saya gini. Itu ketika dia turun gini, dia itu saya panggil, ini apa ya? Kamu ngapain? Pas saya tanya dia mau ngapain, langsung gini. Baru turun semua, satu badannya turun nempel di plafon. Pas dia nempel di plafon, saya bingung. Dan yang saya pernah dengar, sosok seperti ini tuh bawa koloni. Jadi dia selalu ngundang. Akhirnya saya dari situ bilang sama dia, oh jangan ke gue sendirian. Gue nggak cari masalah, gue nggak nantangin lo, balik. Saya bingung, tiba-tiba dia udah keluar dan dia cuman. Yang saya kaget itu ada 6 sosok datang langsung Mas. Ada yang pocong warna hitam, ada yang kuntilanak warna hitam, kunti merah. Itu datang semua. Dan ada satu lagi yang saya nggak ngerti Mas. Jadi satu sosok itu tuh saya bilang anjing, bukan anjing Mas. Dibilang orang tapi kepalanya anjing. Itu udah mulai aneh-aneh di situ tuh. Karena dari situ saya kaget kan, saya kewalahan. Udah jangan sini. Saya coba baca ayat kursi. Saya berdiri di tengah. Saya coba udah deh nekat, saya lawan aja. Saya berdiri di tengah-tengah. Terus dari situ dia mulai ketahan tuh Mas. Koloni yang di belakang tuh mereka jalannya kayak cepet, tapi kayak slow gitu loh. Cuman mereka sendiri pergerakan kayak itu serem sih. Dan datangnya nggak satu line gitu loh Mas. Jadi kayak dari berbagai arah mereka datang. Ketika saya coba baca ayat kursi, saya bacain, dia mulai hilang. Jadi hilangnya tuh balik lagi ke posisi awal gini. Kayak mundur gitu ya. Iya, kayak naik lagi ke plafon. Iya. Terus udah gitu dia gini lagi. Semuanya hilang. Tiba-tiba semuanya hilang. Mereka yang tadinya udah masuk ke dapur, hilang aja. Itu saya udah bingung gitu. Harus gimana ya? Harus ngomong apa enggak ya? Karena selama saya ngadepin fenomena seperti itu, saya nggak pernah ngomong Mas. Sampai akhirnya udah 1 bulan pertama, saya info ke papa saya. Akhirnya saya ngomong deh. Takutnya ada hal-hal yang lebih aneh lagi setelah ini. Saya bilang, Pak, kayak udah nggak ada yang beres nih di sini nih. Kenapa ya Pak ya? Mungkin karena dekat kuburan atau apa sih Pak? Kemarin tuh ada kayak gini. Saya ceritain kayak gitu. Nah, tiba-tiba papa saya bilang, ya udah deh kalau kayak gitu, Papa ngajiin aja. Kita sepakat untuk di momen itu kita ngaji. Jadi ngajinya itu tuh abis subuhan di rumah. Tapi maghrib pun juga kadang kita ngaji juga barengan gitu loh. Kalau nggak papa saya ngaji. Gitu. Saya mulai ngaji, mulai nggak ada tuh. Mulai bersih 1 tahun 2021, 2022 tuh udah hampir bersih Mas. Sampai akhirnya Januari awal, adik saya kan pulang. Adik saya pulang, terus dari situ dia mau manggil abang-abang sebenarnya. Posisinya itu udah jam 6.58 lah, sekitar segitu. 5.58, jadi udah maghrib yang agak-agak biru langitnya. Dia manggil abang-abang berdiri, saya diemin aja tuh, karena saya pikir ya udah abangnya di depan mungkin. Saya lagi megang handphone, pas saya dengek, itu mulai ada kejadian yang aneh. Itu pertama kali buat saya lihat sosok yang namanya Wewe Gombel. Itu pertama kali. Jadi
Kalau yang dibilang orang-orang, maaf ya, area payudaranya gede, yes, gede banget. Untuk ukuran perempuan tuh nggak segitu. Itu gede banget, cuman dia tuh nggak gede yang gimana ya Mas, kayak ngempleng gitu. Iya. Ngempleng, bajunya juga kumuh. Cuman kulitnya itu satu badan biru kayak digebukin. Biru kayak gitu. Yang bikin serem adalah muka dia tuh kayak topeng kuku klan. Jadi mulutnya mangap, dia sampai sini. Mata putih semua. Cuma bulat kayak tenis. Rambutnya juga bukan rambut yang ya kayak kuntilanak itu enggak, rambutnya yang emang panjang tapi megar gitu, kayak disasak cuma digerai panjang banget. Dia mangap aja. Dan posisi yang saya takutin adalah ini adik saya, pagar, ini dia. Itu beneran muka dia itu di depan mulutnya si Wewe Gombel ini. Akhirnya dari situ saya bingung. Ini cepetan dia masuk ke adik saya apa saya panggil ya? Dari situ saya udah bingung itu gimana ya. Akhirnya saya teriakin, "Dek masuk itu ada apa tuh Dek? Cepetan." Dia lari dari situ. Pas saya lari, dia ngeliat ke saya cuma diem ngeliatin dia, saya nggak berkutik apapun. Dia cuma jalan ke sana. Jalan ke arah sana udah saya diemin. Setelah saya diemin, mulai ada hal-hal yang aneh lagi Mas. Hal-hal yang aneh ini adalah kebetulan kan di belakang rumah itu ada pohon asem. Udah gede banget Mas, kayak beringin kali ya, saking tebelnya. Rimbun juga, dan memang di situ ada banyak kuntilanak juga Mas, lumayan banyak, sekitar saya sih seringnya lihatnya 8 sampai 10. Jadi mereka gelayutan aja gitu loh, ada yang kadang ketawa, kadang ya, dan mukanya tuh beda-beda. Nah, si Wewe Gombel ini ketika dia nengok ke saya, hilang, tiba-tiba yang dari pohon asem ini mulai masuk, mulai berani masuk. Masuk itu pun juga bukan masuk yang emang lewat ya Mas. Ada memang beberapa yang dia lewat-lewat aja. Tapi ketika dia lewat, dan pas adik saya masuk, adik saya dikunciin. Adik saya dikunciin, posisinya dia baru selesai mandi, mau sholat maghrib. Dia gedor-gedor. "Kak, Dede tuh mau keluar, kenapa dikunciin sih? Nggak usah iseng." "Enggak, kakak nggak ngunci, Dek." "Kunci gimana? Buka aja." "Nggak bisa, Kak, nggak bisa dibuka." Ya saya coba, karena mungkin nyangkut aja kali dia nggak bisa buka. Saya bukalah, saya dorong kayak biasanya. Itu nggak bisa kebuka. Yang biasanya sih cuman diginin aja kebuka, itu nggak kebuka. Saya mulai agak panik di situ kan. Loh, kok nggak bisa kebuka ya? Dia mulai nangis. Akhirnya saya bilang sama dia, "Dede ngerasain apa di situ, Dek? Sini nempel. Dede ngerasain apa?" "Kak, Dede merinding, Kak, panas." Wah, udah nggak beres nih. Akhirnya dari situ saya diemin aja. "Dek, tangannya tempelin ke pintu. Kasih tahu kalau udah nempel ya." "Udah Kak, udah nempel." Saya coba tracing dengan saya minta adik saya tangannya tempel di pintu. Saya biar bisa lihat di dalam ada apa. Saya coba di dalam dan memang ada kunti di pojokan kamar. Lagi berdiri di situ. Posisi adik saya di pintu. Jadi kayak dia di sebelah sana gitu. Terus saya bilang, "Dek, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ini kita doain, hilang dia nanti." "Bener ya Kak? Dede mau sholat ini Kak." "Ih, nggak apa-apa. Akhirnya dari situ saya coba doa. Saya doa Al-Fatihah, saya minta dibukain. Ketika saya buka, nggak kebuka Mas. Nggak kebuka juga. Dan anehnya ketika kita doa, mungkin kan adik saya panik juga kali ya. Saya udah baca Al-Fatihah, nggak kebuka. Kuntinya nambah di situ. Ada 2 jadinya. Ada 2 di situ. Akhirnya saya minta tolong sama papa saya. "Pah, nggak bisa kebuka Pak, kekunci." "Kok bisa kekunci? Papa nggak kunci loh." "Kuncinya di mana?" "Di dalam kuncinya, nggak ada yang pegang." "Coba Pak, dobrak Pak. Tapi rusak loh pintunya." "Gak apa-apa deh Pak, daripada nggak kebuka, apa mau pakai linggis? Kita ngakalin dari situ kan, gimana caranya biar kebuka." Jadi saya tambah panik, tambah nangis, dan dia udah mulai mual. Ketika dia udah mual, saya coba tracing, itu si kuntinya udah gini. Ke adik saya udah mau mulai masuk, dia baru nempel gini. Nah, akhirnya saya coba bilang, "Dek, tahan." Saya coba nih sama papa saya baca ayat kursi, sambil saya tahan. Ketika saya mau dobrak, itu ada suara teriak memang dari dalam. Teriak kayak antara orang kaget sama orang kepanasan gitu loh Mas. Terus dari situ saya dobrak tuh, krek. Nah lucunya ketika kita dobrak, itu nggak kekunci sama sekali. Seletnya nggak kekunci, kuncinya pun nggak ada. Sama sekali. Udah kayak gitu adik saya nangis, saya coba lihat kan. Papa saya masuk itu dia udah mual-mual di situ. Akhirnya setelah dari situ, saya pindahin adik saya tidur ke kamar saya. Jadi saya coba bersihin sisa aura dari si kunti ini tadi. Saya coba bersihin, ya udah tuh. Saya bilang sama mama saya, "Mah, pulang deh Mah, ada yang nggak beres nih kayaknya." Ibu saya pulang, besoknya tuh sampai
saya nggak kasih tahu dulu. Saya nggak kasih tahu. Terus ibu saya ngaji kayak biasanya, karena memang kan ibu saya itu kalau udah sholat dari zuhur ke subuh emang selalu ngaji kan ya, kayak sekitar 3 lembaran lah di ngaji. Udah selesai ngaji, lipat mukena, itu pas lagi jam 1 siang mas, tiba-tiba ada sosok yang gede banget serumah ini, gede banget, kayak itu kalau di film Tuyul dan Bayul tuh kasih kentung, kayak gitu. Cuman kulitnya tuh kulit kayak kayu jati mas. Kulitnya kayak gitu. Dia tuh tangannya tuh gendut-gendut, cuman di sininya tuh kayak ada kayak apa ya, macam kayak duri tapi nggak tajam-tajam banget di sini. Saya diem aja ngatin, ini apa ya? Akhirnya ibu saya lagi ngobrol kebetulan. Saya nggak mau ngedistraksi dia karena dia takutan. Saya sambil ngobrol ke ibu saya, tapi saya juga saya ngeliatin dia, saya dengerin. Ini orang mau ngapain nih? Akhirnya udah kayak gitu saya diem. Kamu ngapain di sini ya? Pergi. Nggak usah ganggu ibu saya. Jangan-jangan yang kemarin bikin ibu saya sakit kamu lagi. Dia yang segede itu turun, tiba-tiba kepalanya masuk ke kamar. Dia cuma gini, kamu nantangin saya? Saya nggak nantangin. Kamu yang kenapa di sini? Saya nggak panggil kamu loh. Kenapa kamu tiba-tiba di sini? Kamu yang bikin ibu saya keberatan ya? Dia nggak bisa jalan loh kemarin. Kamu nantangin saya? Maju. Dari situ Ares cuma diem kan. Saya bilang akhir sama ibu saya, Mama dari mana? Udah cuci muka apa belum? Lewatin mana? Saya tanya. Mama tadi nggak kemana-mana, cuman ya udah jalan biasa aja. Akhirnya saya coba keluar mas. Saya beneran keluar cari tempat yang memang nggak banyak orang. Jadi saya bisa ketemu dia langsung. Sampai akhirnya saya berdiri cuman di teras. Di teras, dan karena jam segitu kan sepi ya, nggak ada abang-abang dan anak-anak. Dari situ saya berdiri. Dia berdiri itu di seberang saya gede banget. Dia cuma ngomong sama saya, kamu kecil berani apa? Nantangin saya kamu. Saya nggak suka tantang kayak gini. Ayo, dia udah bang, udah gitu aja di depan saya, dia udah kayak mau sumo gitu. Saya nggak bisa nantangin kamu, saya juga nggak mau ngelawan. Bukan tempatmu untuk di sini. Kehadiran kamu bikin ibu saya marah-marah tanpa sebab. Cari apa? Kalau emang ternyata kamu cari energinya, jangan di dia. Cari energi lain di tempat lain yang lebih banyak yang kayak kamu cari. Jangan di ibu saya, karena memang selama dia nempel, ibu saya tuh suka marah nggak ngerti mas. Semua posisi adem-adem aja, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kayak marah-marah, kayak saya bikin kesalahan besar gitu loh. Sampai teriak-teriakan, kayak gitu. Dia penyebabnya udah kayak gitu. Saya coba pindahin kan. Saya coba doa, dan memang akhirnya saya nggak lawan sendiri. Saya lawan bersembilan. Pada saat itu saya coba panggil apa yang bisa bantu saya. Dan pada saat saya coba minta tolong untuk panggil, itu tuh ada 6 di sini, bajunya tuh warna hijau mas. Jadi bawa tombak, berenam ini bawa tombak gitu. Dia pakai kayak, dia ada celananya, cuman ada kayak kain batik di sini. Terus ada lagi di sininya. Kebayang nggak tuh? Jadi terus ininya kayak baju. Ya udah kayak baju aja gitu. Semua kayak gitu. Sebelah sini tuh bajunya merah semua. Ada 7 orang. Baju merah dan sama. Jadi kayak ada yang hijau ini sama ini topinya beda. Kayak saya bilang kayak topi Bali tapi bukan topi Bali gitu mas. Sini pakai batik juga gitu loh. Sendalnya tuh kayak sendal, mas tahu sendal cowok yang buat nikahan nggak? Bakia. Enggak, sendal selop yang. Oh, selop. Ya sendal selop gitu, kayak buat pengantin laki-laki kalau buat nikah. Mereka itu tuh pakai itu. Saya nggak ngerti, dan mereka berdua bawa tombak. Saya nggak ngerti kenapa mereka ada di situ, dari mana. Akhirnya saya diem. Ketika saya udah berdiri di situ, dia nggak maju. Cuman entah kenapa, ketika dia maju itu langsung hilang. Jadi dia udah mulai begini ke saya. Dia gini-gini kayak mau ngajak berantem. Ketika dia udah mulai udah mau kayak gini, dia hilang. Hilangnya tuh bukan hilang kayak hilang transparan mas. Hilangnya tuh kayak pecah gitu, kayak jadi butir-butir. Dari situ saya udah nggak ngerti tuh, kok bisa gini ya? Udah saya diem aja deh, yang penting udah hilang deh loh. Saya udah mikir kayak gitu kan. Udah selesai, udah tuh saya balik lagi ke kamar. Adik saya juga masih udah tidur. Saya belum tidur di situ karena saya kebingungan. Sampai akhirnya ada satu sosok gemuk. Bajunya hitam mas, bajunya hitam, ada pinnya di sini, kancingnya tuh emas, pakai belangkon, gemuk semua sampai cabi. Datang di depan depan pagar saya, dia ngomong, Dok nggak apa-apa Dok? Apa ya? Saya nggak ngerti nih.
Iya nggak apa-apa Pak, saya oke. Itu pertama kali saya ngobrol-ngobrol sama dia, dan ternyata saya ajak ngobrol adalah HB5. Saya baru tahu, oh ternyata ini HB5 kayak ini. Saya tanya kan, Bapak tuh yang ini bukan sih, buka Google dulu kan. Ini Bapak, itu cuma gini doang. Dari situ dia bilang, dia mau pakai bahasa Jawa ya. Dek kalau ada apa-apa, panggil Bapak ya. Jangan selesain sendiri. Panggil Bapak. Ya, saya cuma iya aja tuh dari situ. Nah, setelah saya selesai, saya pamit ya, Nduk. Hati-hati, jaga diri. Kamu perempuan. Kalau kamu selesaikan sendiri, gak ada yang bisa selamatin kamu. Jaga diri baik-baik ya, Nduk. Sampai akhirnya di 2023, pertengahan, sekitar bulan Juli, itu udah mulai aneh lagi. Saya udah mulai pede tadinya kan, udah tenang nih, udah aman. Terus tiba-tiba di pertengahan itu sekitar bulan Juli, adik saya juga udah balik posisinya, saya sendiri lagi. Saya sendiri lagi sampai akhirnya ada satu momen di mana ada genderuwo tiba-tiba banyak di tempat jemuran. Di tempat jemuran tuh ada genderuwo sekitar ada 3. Dan dia cuma ngintipin gini. Ngintipin ke saya. Jadi kan ada celah gitu ya kalau di tempat jemuran saya, ini tangga. Terus ada gudang gitu loh mas, gudang, dan ini 2 kamar mandi. Dia ngintip di atas dan ada lagi yang ngintip dari kurling begini. Posisinya saya selalu lagi masak. Sampai akhirnya dari situ tuh ada sosok Kunti yang menurut saya secara bentuk kepala sama badan tuh nggak proporsional. Jadi palanya tuh kecil banget, kayak cuman segini, tapi badannya yang gede banget loh mas, gede banget. Tangannya pun kecil gitu loh, jadi kayak agak kayak jalangkung gitu, gombrong. Cuma memang proporsi badannya seperti itu. Dia keker sininya. Nah, tadinya saya mikir, oh ya udahlah, memang cuma sosok aja. Ini cuma gak ada genderuwo kayak gini. Saya karena cuman sendiri, saya cuma bisa bilang, gue nggak ganggu kalian. Gue cuma sendiri. Please banget, jangan ganggu gue. Saya udah takut di situ mas, karena udah mulai banyak kan. Duh gimana nih, gue lagi manasin makanan. Gak ada yang bantuin gue, kalau gue teriak disangka maling. Iya deh, nggak apa-apa deh. Saya nekat aja tuh mas. Jadi selama saya masak itu udah tremor begini. Gimana ya? Nah, ketika saya takut, saya nggak sadar si genderuwo yang tadi ngintip itu udah di tangga. Dia udah berdiri gini, ngeliatin saya. Si Kunti ini udah di belakang, apa namanya? Jadi kan ada kamar nih samping sini. Dia udah berdiri di balik kaca itu. Dia ngeliatin aja. Jadi mas bayangin, ini tangga ada genderuwo, di sini ada dia. Nah, pada saat saya masak, itu nge-freeze badan saya tiba-tiba. Saya nge-freeze, dan pada saat nge-freeze tuh rasanya kayak mas kalau berdiri di atas pasir yang kena ombak kayak ketarik. Kayak gitu, cuman di ubun-ubun dan di sini. Jadi badan mas tuh kayak ketarik gini. Saya selama masak tuh sadar, cuman antara sadar nggak sadar mas. Jadi badan saya tuh tahu-tahu udah nempel ke rak piring. Udah kayak gini aja. Nah, nggak lama setelah saya diem kayak gini, saya coba lawan, dan papa saya masuk. Papa saya masuk, saya langsung teriak, Pak bantuin Pak, ditarik Pak. Tarik Pak, pegang. Papa saya tarik dari sini kan. Papa saya tarik tuh sampai nggak bisa mas. Maksudnya papa saya tuh tinggi banget. Tingginya sekitar 171. Setinggi itu dengan saya yang sekecil ini. Seharusnya cuma narik ini bisa kan ya. Jadi saya cuma berdiri aja tapi makin ketarik ke sini. Tarik Pak, tarik lagi Pak. Nggak bisa. Papa saya tuh sampai narik saya sampai kuda-kuda begini. Nggak ketarik mas. Itu sampai keringetan papa saya. Badan saya juga pada lecet kena tangan dia. Ditarik nggak bisa-bisa. Ketika papa saya narik, itu Kunting dalam cuma ngomong, coba kalau bisa. Coba aja kau berani. Kalian nantangin saya. Ngapain kalian di sini? Coba aja tarik. Coba lagi. Setelah dia ngomong coba, dia cuma cekikikan. Mas bayangin sekios apa pada saat itu. Dan pada saat papa saya narik, genderuwo ini hampir mau masuk ke papa saya. Jadi pas saya tanya, Pak, tarik Pak. Bapak saya udah nggak nyaut. Pak tarik, pas saya nengok tuh bapak saya udah yang kayak gini ya, jadi diem. Gimana ini ya? Akhirnya saya karena ingat sih ada bapak-bapak yang ngomong, saya bilang, Pak, nggak bisa. Pada saat itu saya coba ketok-ketok satu barang kan. Saya ketok-ketok, Pak, nggak bisa. Bantuin. Datang, akhirnya lepas itu tadi pelan-pelan jadi kayak ketarik gitu. Nah, cuman pada saat saya mulai ketarik mundur, bapak saya yang mental. Jadi ketariknya kayak habis narik apa gitu loh. Kepental. Pada saat kepental, dia muter balik. Tiba-tiba bapak saya udah yang
kayak ketarik apa gitu loh mas. Nah, dari situ saya kaget kan, kenapa nih orang? Papa nggak apa-apa. Dia diem aja ngadep ke sana, saya takut kesurupan kan. Dia tiba-tiba ngomong, kenapa ya? Hah? Nggak tahu pak. Papa kenapa? Yaudah pak makan pak. Dia kayak orang linglung gitu. Oh yaudah. Tadi ada apa sih? Papa nggak ngerti. Nggak apa-apa pak, udah pak lupain aja pak. Saya makan kayak biasa. Terus udah jam 9, saya ke situ lagi. Saya ngecek lagi kan. Itu posisinya saya takut banget mas sebenarnya. Dari situ akhirnya saya coba bilang, saya nggak ganggu kalian ya. Kalau memang ternyata kalian adalah orang sosok-sosok yang memang udah nempatin di sini, saya minta maaf kalau memang saya bikin salah. Atau ada beberapa hal yang bapak saya salah sebut, yang bikin kalian jadi datang, saya minta maaf. Cuma selama ini saya di sini, saya juga nggak ganggu kalian. Yang saya kaget adalah si gendero ini akhirnya ngomong sama saya, bukan hak kamu untuk ngusir saya. Saya nggak suka kalian baca-baca. Itu panas di badan saya. Karena ibu saya suka ngaji, saya juga ngaji. Saya nggak suka kamu ngusir-ngusir saya. Kamu nantangin saya. Kamu ngapain kayak gini? Ini tempat saya. Sebelum kamu, saya di sini. Suaranya itu serak, tapi serak yang kayak ngebas banget mas. Kayak serak-serak becek tapi ngebas banget. Akhirnya saya cuma bilang, loh, kalau memang kalian terganggu, ya udah saya minta maaf. Saya nggak nantang kalian sedikit pun. Saya nggak nantang kalian. Sekarang mau kalian apa? Keluar dari sini. Nggak bisa. Saya nggak bisa keluar dari sini. Sekarang gini aja. Kalian mau apa sebenarnya? Tenaga? Makanan? Kalian mau apa? Saya tanya sampai dia bisa ngejawab. Karena satu-satunya trigger untuk mereka tuh seperti itu. Saya coba ngomong sama mereka. Dia minta. Saya minta jatah saya. Jatah? Jatah apa? Kamu ada tuan sebelumnya? Saya sampai tanya gitu. Kamu ada tuan sebelumnya? Saya minta jatah saya. Pas dia minta jatah tuh tangannya turun. Itu tuh kuku semua cuman buluan gitu loh mas. Lebat banget. Saya minta jatah saya. Saya nggak mau ngasih. Kalau kamu punya tuan, minta sama tuanmu, bukan sama saya. Saya minta jatah saya begitu terus diulang-ulang. Saya capek akhirnya. Udah deh, nggak kelar-kelar ini sampai pagi. Saya coba diem lagi, saya coba baca Al-Fatihah. Selama saya baca Al-Fatihah, dia mulai hilang. Cuma selama dia hilang dia ngomong, berani kamu sama saya, lihat pembalasan saya. Kamu macam-macam sama saya, kamu mulai, kita selesain. Udah saya diem aja tuh akhirnya dari situ. Selesai dari situ saya nangis. Capek mas, selama ini saya nampung sendiri, gak ada yang bantuin saya. Akhirnya udah dari situ, paginya saya mulai ngerenung. Saya ngerenung dulu kan, apa harus pindah ya? Oh tapi sayang nih rumahnya enak. Udah saya diem lah, saya berangkat ke kantor mas. Saya berangkat ke kantor, tiba-tiba di kantor saya itu ada satu sosok datang. Gedenya hampir sepintu itu. Dia datang tuh mukanya kayak marah gitu loh. Dia bawa macam, saya nggak bilang tombak ya, cuman kayak mas tahu pedang Arab nggak? Yang agak melengkung, cuman tinggi banget mas, tinggi kayak bambu ini. Dia cuman gitu sama saya. Maksudnya apa ya? Lalu saya tanya sama si Pak Den ini yang selalu sama saya. Pak ada apa ya Pak? Dek, semua ngumpul, bisa pulang nggak? Hah? Ngumpul apaan? Semua ngumpul dek. Lihat deh. Saya diem dulu, kebetulan ruangan saya tuh lagi gak banyak orang. Jadi cuma tim saya doang. Saya merem, itu di kamar saya tuh udah ada almarhum padek saya, sama ada bapak-bapak tuh pakai sorban putih gitu loh mas. Pakai sorban putih, baju putih, cuman baju putihnya tuh yang kayak udah kuning karena udah lama. Terus udah dari situ mereka duduk itu, terus ada lagi 2 sosok pakai baju batik, saya nggak ngerti, ada 4 pokoknya di sini. Mereka duduk ngelingker di kamar saya. Saya nggak tahu dia ngomong apa, cuman kayak ngelingker gitu ngomong. Tiba-tiba salah satu ngomong, ada yang saya mau bicarain sama kamu, pulang. Gak usah kemana-mana. Oh ya oke, fine, ya udah weh, nanti pulang. Saya pulang tuh, terus ketika saya pulang, tiba-tiba ada beberapa sosok datang ke saya, itu 2 orang. Satu ya bapak-bapak yang gemuk itu, satu lagi tuh yang bapak kurus yang agak grumpy gitu, kayak ke saya tuh nanti gini. Cuma memang bentuk alisnya seperti itu, jadi kesannya marah. Dari situ dia ngomong, Dek, gak aman dek, kita harus ngomong. Ya udah Pak,
mau ngapa. Nah, pada saat dia mau ngomong, itu posisinya udah mau bulan puasa. Jadi tuh sekitar di minggu depan tuh udah mulai puasa. Udah mulai puasa. Terus akhirnya dia ngobrol sama saya. Dia ngasih tahu, saya nggak bisa nyampein. Pada intinya adalah ini udah nggak aman nih. Kamu yakin mau kayak gini aja atau harus saya pasang shield? Harus saya bantu? Nggak usah Pak. Kalau Bapak bantu nanti ada yang lewat jadi pertanyaan. Saya nggak enak sama tetangga. Terus udah gitu, ya udah kalau memang kamu yakin, Bapak lepas ya Nduk. Jaga diri baik-baik. Ya Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Ya, selesai. Udah kayak gitu, saya memang ada momen di mana saya belum bayar kontrakan pada saat itu. Saya telat. Terus tiba-tiba saya juga lagi sendiri nih. Tiba-tiba ada suara kayak piring tuh gerak kena tikus gitu. Gitu. Gerak kena tikus, kayak gitu saya dimin. Tikus kali ya. Jadi deh. Saya lagi makan tuh di kamar tapi. Di kamar saya makan, terus udah gitu makin rusuh tuh. Jadi kayak piringnya kayak diambil gitu Mas. Gitu. Kayak diambil ditaruh lagi. Karena piring saya kan porselin ya, jadi berisik gitu loh. Terus saya diemin deh. Nah terus ada suara sendoknya tadi kayak cuma diambil gitu. Sak. Terus saya diemin deh. Ini tikusnya banyak banget ya. Udah biarin deh, besok aja gue bersihin deh. Nah, pas saya diem lagi, itu rak sendoknya udah sudah diem tuh di situ. Waduh, kok gini ya? Jangan maling ya? Aduh, berhenti deh. Saya berhenti makan, saya kasih tahu sama saudara saya, Mbak, gue lagi sendirian di rumah. Kayaknya nggak aman nih Mbak. Ada suara berisik di dapur. Coba lu cek Sen. Gue nggak berani Mbak, gue sendirian Mbak. Ya udah lu diemin dulu aja. Gue OTW ke sana, nggak usah mana-mana. Ya Mbak, rumah dia kan lumayan jauh ya, sekitar 2 kiloan dari rumah saya. Terus udah kayak gitu saya diemin. Itu suara, tiba-tiba suara sendok tadi, sendoknya tuh kayak dibanting. Semuanya tuh kayak dibanting. Terus kursi yang tempat, jadi kan ini ada tempat sendoknya, meja dan kursi. Si kursinya tuh kayak dibanting ke meja. Mejanya pun kayak jadi kayak ada orang injek-injek gitu. Duh gila sih ini kayak udah bukan tikus nih, kayaknya orang nih. Saya cuma berpikir ada orang maling bawa senjata tajam, dia ngobrak-ngabrik. Pikir saya cuma begitu. Terus saya udah diam dan lama-lama saya merinding. Kok kalau emang orang kenapa gue merinding ya? Mungkin karena gue takut kali ya. Gue diem dulu deh. Nah akhirnya saya diem Mas. Ada suara tiba-tiba itu pas dituduhan tuh kayak ada suara kayak gitu, cuma lebih ngebahas lagi Mas. Di kebantingin itu kursi dibantingin, terus piring-piring malah gerak juga. Jadi itu semua suaranya bareng. Chaos banget. Akhirnya saya mikir, ini maling ngapain, ada berapa orang ini? Saya jadi berpikir ada sekitar 5 orang gitu loh. Ini kalau bawa senjata bahaya nih, gue sendirian lagi. Gue mau ngomong siapa ya? Akhirnya saya cuma diem doang. Saya cuma dalam hati bilang, ya Allah, kalau emang ternyata bukan orang, mudahkan aku untuk tahu. Tapi kalau ternyata orang, mudahkan aku untuk bisa kabur dengan cara yang aman. Akhirnya, karena saya udah makin takut, saya ngintip. Cuman nggak saya buka pintunya. Kebetulan tuh posisi si kusen sama pintu saya tuh renggangnya segini Mas. Jadi saya masih bisa ngintip posisi kamar yang depan. Nah, pas saya udah selesai ngomong yang tadi dalam hati, pintu kamar depan kebuka. Jadi tuh pintu kamar depan kan kayak agak seret ya engselnya. Jadi kalau dibuka tuh pas udah dibuka engselnya, pas udah dibuka pintunya, dia tuh ada suara lagi. Tapi itu duk-duknya tuh kayak orang ramean gitu loh Mas. Cuman kayak satu orang, kebayang nggak? Jadi kayak duk, jejak banget. Saya pikir ini gede banget nih orang nih. Aduh, berapa banyak nih? Jangan-jangan udah ngambil barang lagi di kamar mama. Saya pikir gitu. Saya ngintip. Cuman anehnya dengan ukuran ukuran yang saya asumsiin dari suara itu, seharusnya si pintunya itu nggak sekecil itu Mas. Kebukanya cuma segini. Harusnya kan lebar ya. Saya udah takut di situ. Fix, udah bukan orang nih. Ya udah deh, gue diam aja deh. Gue nggak tahu lo apa. Gue nggak ganggu lo. Gue udah nggak tahu. Sepupu saya datang, dia bilang, Sen, gue di depan pintu.
Mbak, bikin suara apapun, panggil gue, teriakin. Gue nggak berani keluar, Mbak. Gue takutnya beneran orang. Lu mau masuk nggak? Buka aja pagar gue, nggak gue kunci. Lu buka deh, masuk aja. Masuk motornya kan. Sandra, Sen. Dikencengkan sambil diklaksonin. Bikin yang rusuh, Mbak. Gue cabut abis ini. Sekarang dengerin kata gue. Buka pintu. Buka pintu. Langsung lu buka semua. Lu kunci berapa kali tadi di pintu depan? Sekali doang, Mbak. Langsung ngabur. Nggak usah bawa barang apapun. Siap ya? Udah tuh, akhirnya diancang-ancang. Saya langsung ngibrit, saya muter begini. Saya nggak mikir apa-apa, mas, langsung saya kunci. Udah saya kunci, saya ngomong sama mbak saya, Mbak, gue nggak tahu Mbak, jujur di dalam ada apa. Gue nggak ngeliat sekitar, gue udah panik banget Mbak. Cabutin Mbak, tapi udah lo kunci kan. Barang-barang gimana? Aman Mbak, tadi udah gue siapin Mbak. Pokoknya yang aman-aman, yang berharga udah gue beliin. Yaudah yuk. Nah pas kita mau keluar, mbak saya ini nengok ke pintu, karena pintu saya itu kan kayak pintu Belanda gitu loh, Mas. Jadi ini kaca panjang-panjang gitu. Nah pas dia mau terbalik, mbak saya diem, ngeliatin ke pintu itu. Dia cuma ngeliatin, Sen. Terus dari situ dia nangis. Mbak kenapa Mbak? Dia cuma nangis doang, kejer, ngeliatin ke sana. Jadi kayak nggak bisa gerak gitu. Mbak, saya pindahin kan. Ayo Mbak. Saya tarik nafas. Sen, gue gak tahu Sen tadi itu apaan Sen. Ngomong-ngomong coba apa? Gue tadi itu tinggi itu apaan Sen? Dia udah begini aja. Lu diem dulu, minum, tarik nafas, ngomong apa? Enggak, dia cuma gitu aja. Aduh, kayaknya auranya nih. Kita turun ke bawah, ngomong sama gue. Saya turun ke bawah, kan udah netral tuh. Tarik nafas Mbak. Lo lihat apa tadi? Itu tinggi banget Sen. Lo nutup pintu, itu udah hitam tinggi banget di belakang lo. Udah gini. Itu apaan Sen? Gue gak tahu Sen. Gue gak pernah lihat kayak gitu. Yuk, lo serem banget. Apa ya? Gue gak tahu Mbak. Nah aku kan masih berasumsi itu maling, bukan apapun. Aduh, gue gak tahu ya Mbak. Lo lihat itu, bentuknya kayak gimana? Gue gak tahu Sen. Itu tinggi hitam Sen. Gue mau pulang aja Sen. Aduh gimana ya? Ya udah deh. Kita panggil aja ya. Nah, akhirnya kita sepakat untuk panggil keluarganya dia. Jadi kita panggil keluarganya si mbak saya ini, sama saya panggil cowok saya. Jadi itu semua dipanggil, total ada ber-8 kita semua. Kita naik lagi ke atas ke rumah. Saya bilang di situ, bagi job ya. Gue nggak tahu nih sebenarnya beneran orang apa yang tadi dilihat sama dia. Gue nggak tahu salah satu dari itu atau dua-duanya. Sekarang bagi aja, yang mau masuk siapa? Yang mau di luar siapa? Jaga-jaga kalau ternyata orang lo bisa cegat. Kita bagi di situ. Nah terus kita pas udah mau masuk ke dalam, si saudara saya ini ngomong, "Ini masuk yuk." Gak ada yang berani mas. Akhirnya yang masuk cuma 3. Saya, cowok saya, sama suaminya dari adiknya saudara saya ini. Jadi masuk, kita buka. Yang pertama masuk adalah si suaminya ini. Mulai masuk, terus pas dia udah mulai masuk, ngecek kan semua. Aman nih, gak ada apa-apa. Baru saya sama cowok saya masuk. Kebetulan cowok saya juga bisa, jadi saya minta tolong sama dia kalau udah urgent banget. Saya carikan, mau tracing sekarang nggak? Yaudah yuk tracing. Mas, lampu semua matiin. Pintu tutup, kunci aja nggak apa-apa. Semua pintu ditutup, 99-nya. Lampu teras, lampu dalam semua mati. Akhirnya kita berdiri tengah-tengah. Di tengah-tengah dimana ketika kita berdiri situ tuh panas. Ini kayak di sini nih, yaudah kita tracing. Kita tracing di situ bertiga, jadi kayak agak bentuk segitiga gitu ya. Saya berdiri di situ, kita cari sosok apa sebenarnya yang bikin sampai seberantakan ini. Saya cari, gak dapet mas. Cuman ada satu sosok yang sempat kita curigain. Jadi ada salah satu poci, warnanya hitam. Cuman apa ya, dia tuh sininya tuh udah, si bagian sini kayak udah kebuka mas. Kayak compang-camping gitu. Kita sampai curigain dia. Nah terus udah dari situ, bukan dia. Powernya nggak bisa sampai bikin acak-acak kayak gini. Karena kan memang untuk sosok itu susah sebenarnya untuk mindahin barang tuh susah mas. Hanya yang memang punya power tinggi. Baru dia bisa. Terus aku bilang, ini kalau memang ternyata yang dilihat dia bentuknya perempuan, harusnya kunti warna hitam. Karena tuh kunti yang hitam powernya gede. Secara kedudukan bukan cuma tinggi, tapi power dia tuh lebih gede daripada kunti yang lainnya. Saya sempat mikir gitu, kayak kunti nih. Yaudah nanti kita cari lagi aja, nggak apa-apa.
Kita coba keluar, saya akhirnya diungsiin ke rumah saudara saya buat nginap, biar lebih aman. Saya info ke orang tua, di rumah lagi nggak baik-baik aja. Tapi saya kasih shield, jadi kalau misalkan ada sosok dari luar masuk, karena si auranya ini, bapak saya nggak akan kemasukan. Akhirnya setelah saya keluar, tutup pintu, sosok-sosok yang tadi saya sebut, mulai dari yang kebalik, yang poci, yang kuntilanak, itu nongol semua. Itu nongol semua di dapur. Dan datangnya brutal banget Mas, jadi tak. Dan si Kunti ini tuh kayak apa ya, ketawa-ketawa. Jadi selama mereka turun tuh langsung berkerumun. Jadi kayak orang, apa sih, kayak anak sekolah tawuran gitu loh Mas. Semua masuk. Tutup. Sekarang saya tutup, dia masih di situ. Udah tuh, akhirnya saya coba bersihin, saya coba kasih shield. Karena kan shield yang saya bikin ini, kalau memang dia tembus, kebakar gitu. Terus udah gitu, di pertengahan jalan, saya nemu satu sosoknya. Ini Kunti nih, cuman kok kayak gini Kuntinya ya? Kamu ambil, aku ambil. Mau gimana nih? Dilok aja udah. Akhirnya cowok saya yang lagi naik mobil, dia berhenti tuh. Ya udah dilok. Oper kemana nih? Kamu pegang ya? Ya udah pegang. Saya taruh di belakang mobil dia. Jadi ini kan tempat supir nih dia. Itu Kunti di belakang. Jadi ikut sama cowok saya. Dari situ langsung kelihatan itu Kunti pertama yang saya lihat, warna hitam dan palanya 3. Palanya 3 Mas. Jadi 3-nya tuh di depan sini, terus di sini, satu lagi tuh yang di sini. Jadi tuh mukanya udah ngadep sana. Satunya lagi tuh kayak gini loh, ngadep ke atas. Dan lehernya tuh apa ya? Yang dia gini tuh kayak gondokan di sini. Oh, gede gitu, gede di sini. Tapi satu leher, cuma memang gondokan gitu. Ini kayak gondokan, tebel banget. Terus akhirnya udah dari situ Mas, yang PR adalah bersihin auranya. Bersihin auranya tuh PR karena apa? Selama kita bersihin itu banyak sosok memang datang. Banyak sosok datang yang gak diundang masuk ke rumah. Cuman jadinya menu-menuhin. Bapak saya pun muntah-muntah sampai 2 mingguan. Muntah, anak pusing, gak bisa makan karena pekat banget. Akhirnya dari situ kita coba cleansing selama 1 bulan. Selesai kita cleansing sebulan, baru udah mulai netral karena saya nggak bisa yang bersihin bener-bener bersih gitu. Akhirnya saya bilang, udah nggak bisa nih kayaknya nih. Yaudah deh kita pindah aja kali ya. Yaudah deh, tapi gimana bilangnya ya? Yaudah deh, kita ngomong pada saat itu. Dan ternyata pada saat ownernya datang, dia bilang, ini mau ditempatin nih, nanti coba pindah ya. Kebenaran berarti. Ya udah deh kalau emang kayak gitu. Nah memang dia juga ngomongnya baik-baik ke saya juga ngomongnya baik-baik. Dari situ kita ngomong baik-baik tanpa kita ngomong bahwa ada kejadian aneh selama ini. Dengan harapan dia nggak berpikir aneh-aneh gitu. Akhirnya kita coba mediasi, orang tua saya coba ngomong dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ saya coba pindah. Nah pada saat saya mau pindah, itu kan saya pindah siang ya, sekitar jam 2 jam 2 siang. Selesai itu jam 8 malam. Pas saya rombongan terakhir mau mindahin barang, itu tuh ada satu sosok yang saya tuh nggak tahu itu sosok apa sebenarnya ya. Cuman dia itu tuh agak tinggi banget dan kurus kayak apa ya? Kayak tiang listrik. Kurus cuma rapi Mas. Dia pakai kayak agak kemeja gitu. Sini darah semua. Cuma ngeliatin saya gini aja. Terus dia ngeliatin saya, ada sosok di belakang dia tuh kayak kerumunannya dia. Dia cuma ngeliatin saya kayak cuman, saya tahu kamu di mana. Jangan coba-coba kabur. Kamu boleh pergi, tapi saya akan cari kamu. Saya cuma diem aja. Cari aja. Udah saya jalan kayak gitu. Dia nggak ngejar, cuman begini aja tetap. Udah. Setelah dari situ, sempat ada sosok yang sempat ikut, tapi beberapa, bukan sosok yang bahaya banget, tapi lebih yang kayak oh ya udah gitu loh. Jadi sosoknya tuh yang kayak kuntilanak tuh masih ada yang ikut di rumah. Terus juga si kuntilanak ini masuk ke rumah dan dia nggak cuma sendiri. Resenya adalah si kuntilanak yang ikut ini, dia tuh selalu bawa teman setiap kali saya pergi. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata dia ikut. Jadi setiap saya pulang ke rumah, dia udah gandeng satu lagi, sosoknya beda lagi. Jadi taruh di ruang tamu saya. Akhirnya saya kesel dari situ, saya bilang sama dia,
lo ikut dari rumah lama ya? Gue tahu lo pasti di Ponasem kan? Kenapa lo ngikutin? Gue nggak minta lo ikut kok. Kenapa lo bawa? Dia cuma cengengesan doang sama saya. Akhirnya saya usir. Lo mau pindah atau gue yang pindahin lo? Akhirnya dia cuma diem doang. Dia diem dan akhirnya ngomong, jangan mbak. Tapi ya karena dia sambil cekik kan saya bingung jadinya kan. Ya orang gimana sih? Dia cuma ngomong, jangan mbak. Jangan dipindah mbak, ampun mbak, ampun. Pindah aja udah. Lo bawa banyak sosok karena ibu saya tuh sampai nggak bisa bangun mas. Jadi kayak orang tidur, tapi disenggol-senggol gini pun nggak bangun. Saya cepratin aja juga dia nggak bangun mas. Jadi kayak agak kayak orang koma gitu ya. Lo pergi, mak gue nggak bangun nih, cabut lo. Saya pindahin dia, baru ibu saya bangun. Terus dari situ di rumah yang baru ini ada satu sosok lagi yang saya nggak tahu bawaan siapa ya. Saya masih berpikir oh mungkin bawaan dia. Nah ini yang lebih bahaya sebenarnya karena dia masuk ke badan bapak saya. Masuk ke badan bapak saya, ngerubah muka bapak saya. Jadi saya yang anaknya pun kadang suka nggak kenalin dia. Ibu saya pun juga nggak kenalin karena muka yang ditampilin ke saya beda, ke ibu saya beda. Mas bayangin, jadi mukanya tuh ya muka bapak saya, cuma double mas. Jadi kayak pakai topeng tapi transparan gitu. Ini double dia di sini. Sampai akhirnya saya tanya, ikut siapa? Mau ngapain? Saya suka energi bapak kamu. Saya tarik. Saya suka dia. Buat saya ambil alih. Nggak bisa. Lo nggak bisa ambil alih. Bapak gue. Gue nggak suka kalau cara main lo kayak gini. Gue nggak kasar sama lo. Lo mau pergi? Atau kita selesaiin sekarang? Badan ini punya saya. Saya ambil alih. Ini punya saya, hak saya. Saya suka dia. Buat saya. Saya udah kesel kan, mana jam 2 pagi mas. Itu posisi ibu saya lagi tahajud. Saya udah bingung kan akhirnya. Tiba-tiba pas saya mau ngusir, masuk ke ibu saya cekikikan pas lagi ngaji dicekikikan. Akhirnya saya udah capek kan. Saya nggak suka kalau mainnya kayak gini. Lo nggak usah masuk-masuk ke badan orang. Keluar nggak lo? Urusan lo cuma sama gue. Gue nggak mau lo sampai masuk ke sini, masuk ke bapak gue. Maksudnya apa? Saya suka kalau kamu marah. Ayo, mau nantang saya? Saya nggak nantang kamu ya. Urusan kamu cuma sama saya. Saya nggak suka kok kayak gini. Dia cuma gini doang. Akhirnya saya buru-buru masuk ke kamar. Saya ambil tangan ibu saya pencetin gini. Saya pencetin. Baru tuh dia yang kayak hilang. Baru ibu saya kayak orang ngantuk tapi kayak linglung gitu. Ini kenapa ya? Jadi tangannya udah begini. Nggak apa-apa mah. Mama tadi ketiduran. Lanjut. Udah saya gituin. Dia masuk ke bapak saya kan. Saya datang besok ya. Saya nggak suka kamu gini. Lihat nanti. Udah saya diem tuh. Akhirnya saya capek. Saya coba cari lagi sosok yang serupa kayak dia. Saya taruh di kamar. Akhirnya saya bilang, Mah, jangan tidur sini. Pindah kamar aku. Ibu saya nginep di kamar saya biar steril. Bapak saya tidur di kamar biasanya. Ini kunti di situ. Nah, saya udah dapet dia. Tiba-tiba dia ini tuh berdiri aja ngeliatin ke saya. Mau nantang saya. Dia cuman gitu ke saya. Mau nantang saya. Saya nggak pernah punya urusan ya. Urusan saya cuma sama kamu. Saya nggak cari masalah sama kamu. Kamu cuma mau energi kan. Saya tahu. Saya tahu tempat yang kamu bisa makan. Tapi bukan bapak saya yang kamu ambil. Saya udah suka sama dia. Kalau saya mau dia, berarti saya mau dia. Ini udah jadi hak saya. Akhirnya dari situ, saya bilang kan, saya nggak suka, yaudah, ayo kita selesaiin. Pas saya udah mau selesaiin, dia masuk ke bapak saya. Dan bapak saya cekikikan jadinya. Itu PR banget. Jadi, di saat yang bersamaan, saya masuk ke kamar, saya antara ngelawan bapak saya, sama ngelawan yang di dalam. Terus udah dari situ, ini gimana ya? Saya bingung nih. Saya coba bangunin bapak saya kan, Pah, bangun, Pah. Dia cuman cekikikan gitu aja sama saya. Sampai akhirnya dia udah cekikikan, saya pencet lagi, nggak keluar mas. Nggak keluar, sampai akhirnya saya coba diemin. Dia cuma bilang sama saya, kamu nggak bisa lawan saya tahu kamu gimana. Saya tahu titik kamu. Kamu nggak bisa lawan saya. Saya udah masuk ke dia kendali saya. Akhirnya saya bingung kan, ini terlalu powerful nih. Gue nggak pernah nih ngelawan kayak gini, udah saya diemin. Jadi tuh selama 4 hari, bapak saya muka beda-beda mas. Jadi kadang kayak yang tiba-tiba kotak panjang banget, ntar tiba-tiba pucat putih banget mas. Jadi tuh kayak ya muka bapak saya cuman kayak aneh gitu loh mas.
Sampai akhirnya ada momen di mana bapak saya nggak berangkat. Bapak saya nggak berangkat dan dia kesakitan. Dia kesakitan, terus dia kesakitan mau ambil minum, terus tiba-tiba nggak bisa gerak lagi. Jadi pada saat dia mau balik ke kamar megang gelas, kayak kecengklak gitu loh. Dia tiba-tiba teriak, "Mah sakit mah, bantuin mah, nggak bisa." Saya cuma ngeliatin bapak saya yang tadinya mukanya masih segar, itu putih semua mas. Putih semua, ini biru semua, 10-10-nya. Kuku kakinya saya liatin kan, udah biru semua. Akhirnya dari situ saya udah lihat, bukan bapak gue nih. Ini udah bukan bapak gue nih. Bapak saya cuma kayak, diem aja, Pah. Papa masih situ. Pah, bapak saya tuh udah yang kayak, udah dingin. Saya udah panik. Jangan mati loh, entar dulu. Gue belum cabut di dalam nih. Aduh, pusing nih. Ma, pegangin, Ma. Ibu saya pegangin. Dia cuma ngomong, "Pa, nyebut, Pa. Ma, nggak bisa. Bukan papa nih." "Udah, Mama jangan Ma." Ibu saya cuma baca Al-Fatihah sambil dipeluk. Saya di depan dia karena saya udah bingung kan. Gimana ya? Muka dia udah begini aja ke atas. Saya nggak bisa lihat muka dia jadinya. Gimana saya mau cabut? Akhirnya saya coba pegang dada dia. Saya pegang dada dia dan saya coba cari. Lilo bukan. Saya mau ambil lagi bapak saya. Saya coba diem. Saya cari dan bapak saya itu di belakang. Jadi di belakang bapak saya itu ada satu sosok. Si dia ini. Dia itu udah begini. Jadi bapak saya ditahan. Kayak posisi kayak gini. Dia kendali saya. Punya saya, apa yang menjadi hak saya. Wah, nggak bisa nih. Akhirnya saya coba baca Al-Fatihah, saya coba ambil. Dia kepanasan, tapi makin dia kepanasan, makin ditarik bapak saya. Punya gue, lu nggak bisa ambil. Akhirnya saya coba masuk setengahnya saya ke badan bapak saya. Saya masuk, di situ saya juga udah mulai oleng. Akhirnya ibu saya juga jadi begini, megangin. Terus udah gitu, saya coba masuk, saya tarik, dan di momen yang sama saya langsung juga pegang kan jempol bapak saya. Masuk, Pak. Saya tarik lagi dan bapak saya tiba-tiba udah yang kayak orang gelagapan dari kolam gitu. Saya tarik langsung. Dia kayak udah gitu doang terus langsung mulai merah semua. Mulai merah, saya bilang, "Udah, Pak. Udah balik, Pak. Papa nggak bisa jalan ini." Dan kakinya ternyata masih nyangkut. Masih ada si sosok ini. Akhirnya saya injek kakinya. Karena kalau nggak saya injek bisa ikut sama nyawa-nyawanya. Saya injek kakinya. Saya injek, saya tuntasin semua. Terus udah dari situ, saya minta sama ibu saya, "Mah, bacain bareng, kita kelarin." Saya baca Al-Fatihah, ibu saya baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, setengahnya kita berdua. Mulai hilang tuh. Saya datang lagi ya, saya nggak terima saya dilawan kayak gini. Tunggu saya. Jadi saya diem aja tuh, dia tuh jalan keluar sana, itu gini tangannya tuh gini ke saya. Jadi selama dia ngomong tangannya gini. Dan itu muka aslinya mulai kelihatan. Jadi itu bukan kuntilanak pada umumnya. Jadi dia ambil skin. Jadi dia tuh saya bilang udah masuk ke D ya, demonik. Karena dia bukan orang dan memang demon yang ngambil sosok dan tujuannya tuh bukan cuma ngambil energi orang untuk dimakan, tetapi juga untuk diambil cakranya. Once ketika orang ini sudah diambil cakranya, otomatis orang ini tuh jadinya kayak sadar nggak sadar, Mas. Kalau misalkan ada sosok demonik ini masuk ke dalam orang, udah masuk ke cakranya, otomatis bisa sakit, malah bisa meninggal. Karena dia udah bener-bener dikendaliin. Makanya, yang perlu diambil adalah ininya dulu. Saya coba panggil bapak saya pada saat dia ditahan. Saya tarik, tapi saya sambil bilang, "Pak, bangun, ayo pulang. Bangun, Pak, pulang, kita pulang. Papa, belum waktunya." Saya ketok-ketok terus selama saya panggil. Dan dia untungnya bisa dengar saya. Karena selama saya di dalam, saya ambil dia itu suaranya kayak Mas di dalam air. Jadi saya buat ngomong ke bapak saya susah. Kayak saya cuma bisa ketok-ketok, "Pak, bangun. Ayo kita pulang. Saya tarik begini, dia cuma bilang, enggak ini punya saya, kamu nggak bisa apa-apa." Itu lumayan susah di situ sampai akhirnya setelah kita berdua baca ayat kursi baru bisa ketarik. Akhirnya dari situ dia sempat memang agak oleng ya Mas. Jadi kayak ngomong ke kita berdua besok pagi itu kayak gitu. Jadi kayak kita bikin kesalahan. "Kenapa ya, Pak? Ngeliatinnya sampai kayak gitu." "Pak berangkat." "Ya oke. Gue nggak bikin salah loh sama lo." Akhirnya saya bilang, "Mah, kenapa?" Akhirnya ibu saya juga nanya, "Dia kenapa?" "Tahu, nggak ngerti." Nah akhirnya dia itu ternyata auranya belum bersih. Sampai akhirnya dari situ saya coba cari kan. Ternyata satu sosok ini memang dia benar-benar nungguin saya.
Karena dia udah pernah bilang, dan saya nggak nampik bahwa itu jadi serius. Dia bilang sama saya akan datang lagi, dan dia bener-bener datang di atas pohon. Selalu ngeliatin ke saya. Setiap saya mau tidur dia datang. Akhirnya dari situ saya coba minta tolong sama cowok saya. Gue nggak bisa nih kerja gue sendiri. Kita bikin shield yuk. Ya udah deh, bantuin. Saya bikin shield di dalam. Barengan sama cowok saya bikin shield di luar. Jadi kita bikin kayak dom kura-kura gitu. Si dom ini fungsinya adalah kalau misalkan ada sosok dari luar, dia tuh kayak nyamuk masuk ke raket, Mas. Oh, pecah gitu. Pasti ya? angus. Jadi kalau misalkan rumah saya tuh kalau misalkan ada bobo angus, itu berarti dia masuk. Cuman nggak sampai tembus ke dalam. Yang di dalam shieldnya itu buat netralin sisa-sisaan dari si sosok ini. Akhirnya dari situ kita konsisten bikin shield. Cuman resikonya jadi di saya. Saya jadi sakit-sakitan. Hampir tipes sebenarnya karena energi saya habis. Tapi saya harus rutinitas lagi, harus kerja. Yang bikin PR di situ. Tapi akhirnya kita coba konsisten. Ibu saya ngaji, saya juga coba ngaji juga. Kita juga sholat tobat juga biar dapat titik terangnya gitu loh. Karena capek juga gitu loh. Masa harus dimasuk-masukin kayak gini. Kalau misalkan ada sosok demonik udah masuk, dia tuh nggak cuma dikendalin, Mas, tapi karakternya pun udah berubah. Itu yang saya khawatirin dan takutnya ada hal yang lebih negatif lagi. Makanya kita coba konsistenin, kita coba kasih pemahaman dan akhirnya sampai sekarang udah bersih. Semenjak kejadian itu udah sini udah aman ya? Udah aman. Udah aman. Tapi itu berarti pemicu mereka eksis itu karena apa itu? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat sosok itu bisa datang. Pertama, sebenarnya sosok itu dia memunculkan dirinya atau bikin takut itu base dari kepercayaan dia. Dia percaya nggak sama Mas? Misalnya saya sosoknya, saya ngeliat Mas nih. Oh enggak nih, gue nggak bisa sama lo. Misalkan kayak, oh yaudah lu cuek, ternyata gue nggak bisa. Terus kalau misalkan dia tahu nih, oh Mas takutan nih, parnoan, dia akan masuk. Maka dia akan pelan-pelan ngasih hawa-hawa dulu nih, merinding, segala macam. Kedua, ketika orang ini, saya tidak bermaksud agamis, saya juga bukan orang yang agamis banget, cuma memang orang tua dulu pernah bilang bahwa kalau kita habis keluar, itu jangan lupa cuci muka, cuci kaki. Atau bisa lebih bagus wudhu lah, itu real. Kenapa? Karena ketika kita keluar, kita tidak sadar bahwa berapa banyak sosok-sosok yang tidak terlihat itu bertabrakan sama kita. Residual energi apa yang masuk ke kita, dan kita nggak tahu residual energi ini dulu semasa dia hidup, itu seperti apa, atau kalau dia memang bukan orang, dia itu tuh apa ini, bahaya atau enggak. Once ketika kita nggak masuk, energi itulah yang akhirnya jadi router untuk sosok-sosok terpancing. Karena secara frekuensi sama. Yang ketiga, apa yang membuat orang ini datang adalah biasanya ada yang bilang kayak dikirimin tanpa sebab. Terus kalau misalkan kita berani oke di sini, tapi di sininya kita juga nggak sinkron gitu, kayak oke gue berani, tapi di sini kayak aduh ntar kalau ini gimana? Dia juga akan datang, Mas. Dan Mbak ini juga bisa kita bilang kan sensitif lah, bisa melihat hal-hal seperti itu. Lumayan. Tapi semenjak bisa melihat itu pas kontrak di situ atau sebelumnya emang udah sering lihat sosok-sosok begitu? Oke, jadi itu awal lihat sosok tuh dari TK, Mas. Dari TK? TK. Oke. Jadi dulu itu saya kontrak pada saat itu di satu rumah yang lumayan gede. Nah, awalnya itu saya lihat satu sosok itu pas mau ngaji, Mas. Jadi kan zaman dulu ngaji sore ya. Jam 3 sore tuh saya udah mulai manasin air buat mandi. Kebetulan di lantai 2 itu kan nggak ada pintunya, Mas. Jadi kayak ada orang mau maling tuh masuk lewat tangga tuh bisa banget, Mas. Bener-bener nggak ada pintunya. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba ada satu sosok, ya bentuknya kuntilanak sih memang. Tingginya kayak saya sekarang. Dia berdiri aja di bawah tangga. Nah, posisinya tuh saya udah mau ngangkat air yang udah mendidih, Mas. Saya kaget, saya teriak, "Kamu siapa? Kok tiba-tiba nongol? Dari mana?" Karena saya bingung, saya cuma bisa nangis. Terus saya nangis dan dia juga nggak nampakin sosoknya karena ketutupan rambut, Mas. Rambutnya itu segini, yang agak kayak tajam-tajam gitu loh bawahnya. Dia nggak ngasih lihat ke saya dan konsisten ngadep ke sana. Akhirnya udah kayak gitu, saya juga capek sendiri, dia nggak bergeming, dan saya masih menganggap itu orang, Mas. Saya nggak tahu kalau itu setan. Jadi saya mandi kayak biasa, saya bilang, "Tante tutupin dong." Dia nggak tutup pintu kamar mandi saya. Ya udah deh, aku tutup sendiri, aku tutup. Pas aku buka udah nggak ada. Ya udah tuh akhirnya dari situ
Saya bingung kan, masuk dari mana ini orang ya? Ya udahlah, saya diem, ngaji kayak biasa, pulang main, dan memang dari saya kecil tuh dia sudah sendiri Mas. Saya udah sendiri karena orang tua saya kerja dua-duanya. Saya selalu sama mbak saya, dan mbak saya itu yang pulang. Jadi kalau udah jam 4 sore, dia pasti pulang. Pilihannya, saya di rumah, main sama tetangga, atau saya ikut dia nanti orang tua saya jemput. Gitu, terus udah dari situ, tante ini datang lagi. Dia cuma ngomong sama saya, dengan posisi duduknya depan-depannya di meja makan. Dia ngadep ke saya dengan bentuk yang sama. Dia tuh pakai, dia datang ke saya beda lagi Mas. Jadi kayak ada, apa sih, kayak kerudung, tapi cuma buat kupluk gitu doang loh Mas. Renda putih gitu. Dia duduk sama saya, dia bilang, kamu nggak belajar? Belajar Gi biar pinter. Kenapa belajar? Nggak, mau nonton TV aja. Harus belajar, kamu mau jadi apa? Belajar Gi. Ya udah deh, saya ambil buku akhirnya. Karena saya menganggap, ya udah itu mungkin tante saya atau siapa gitu loh. Saya masih mikir gitu Mas, karena di rumah saya yang dulu tuh tetangga saya mungkin banget masuk. Dan sering kayak gitu. Jadi saya mikir, ya udahlah mungkin ini tetangga yang mana. Udah gitu akhirnya dia ngajarin saya, ini caranya kayak gini. Dia ngajarin saya buat belajar pada saat itu ngerangkum. Dia nunjuk. Dan yang bikin saya bingung, ini kayak udah bukan orang. Di situ saya udah mulai nggak cuman karena saya masih kecil, jadi cuman kayak itu tuh keriput semua, cuman untuk ukuran ibu-ibu yang seharusnya segini, dia tuh sampai segini nih Mas. Ini kukunya panjang. Tuh panjang, dan kukunya tuh yang kayak makin kesini makin ngerucut, warnanya hitam. Jadi kayak apa sih namanya, kukunya tuh sampai sini. Itu cuma nunjuk gini dong. Ini gini caranya. Dia ngajarin saya. Akhirnya saya cuma nulis. Tanpa saya sadar itu udah setengah buku tulis saya. Tanpa saya sadar, terus orang tua saya pulang, saya bilang, Papa, tadi ada tante-tante datang. Aku tadi diajarin ini, Pak. Nih aku bikin ini gitu. Terus bapak saya diem. Saya didudukin di depan. Jadi kan di depan TV saya ada kasur. Saya duduk di situ. Kamu lihat apa? Ampun, Pak. Tadi tante-tante. Itu siapa? Nggak tahu, Pak. Oh, siapa? Saya sebutkan tetangga saya, ini kali. Terus bapak saya nggak ganti baju, nggak cuci muka, ngambil air. Terus entah kenapa diginiin kepala saya. Dia baca ayat kursi. Saya suruh diem kan. Bapak saya merem baca ayat kursi, saya bingung. Kenapa nih orang? Udahlah, saya diemin. Saya disuruh minum. Sampai akhirnya saya datang ke salah satu kiai. Bapak saya tuh bawa saya ke sana. Terus bapak saya ngomong, ini anak kayak udah beda nih. Kenapa ya gitu. Akhirnya dia ngomong, cuma itu yang saya inget. Terus kayaknya ngomong apa sih nggak ngerti. Sampai akhirnya saya cuma dipegang, saya cuma begini tangannya, dia cuma gini ke saya. Terus saya dikasih air, gelasnya tuh cuma segini. Di air itu tuh ada melati yang udah mekar sampai masih kuncup, ada 3 biji. Diaduk dan saya harus minum. Saya tuh minum itu air kurang lebih 1 bulanan. Jadi dibikin di rumah setelah dari situ. Nah, pas dari situ mulai tuh saya kan main di rumah, main sama tetangga. Ada satu anak-anak saya anggapnya ya, cuman untuk ukuran anak-anak nggak wajar. Dan saya masih mikir itu orang karena di zaman itu lagi musim ini Mas, ninja-ninjaan pakai sarung. Oh iya, pakai sarung. Terus lagi musim tuh di warung tuh banyak yang jual taring-taringan kayak Dracula. Jadi banyak tuh teman-teman emang pakai itu. Nah, dia dateng ngintip gini di jendela. Kamu siapa? Sini. Saya samperin, saya sodorin tangan kan. Gue Sandra. Mau main nggak? Main dia sini. Dia cuma diem aja. Kamu kok diem aja sih? Ayo main tuh. Saya sebutin nama-nama teman saya kan. Ada ini, mbak ini. Sini. Mbak, masa nggak mau main? Saya yang tadinya lihat teman-teman saya main, di pojokan semua. Mbak ngomong sama siapa? Ini mbak, dia nggak mau main mbak. Coba mbak ngomong mbak, ayo tarik. Sini, saya giniin kan. Dia nggak ngasih tangan, jadi cuma begini aja gitu. Ayo main yuk. Mbak, dia nggak mau diajak main. Dia diem doang kan. Mbak nggak mau ngajak main. Udah main aja. Yaudah, pas saya sudah nengok, dia hilang. Akhirnya dari situ tetangga saya pulang. Udah tuh, terus dari situ nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya hari Sabtu, orang tua saya lagi pergi. Hari Jumat, orang tua saya pergi. Tiba-tiba ada satu sosok yang itu lagi. Itu pertama kalinya saya ngeliat sosok kuntilanak. Jadi dia dengan bentuk yang sama, cuman terbang. Karena kan bentuk rumahnya itu kayak rumah Belanda ya Mas, kacanya panjang-panjang. Di depan jendela gini, halo, dia cuma gitu doang ke saya. Saya waktu itu lagi main, cuma bisa begini doang. Apa ya? Ada yang inget saya.
Ini cuma gini doang saya. Hah, apa nih? Saya cuma berpikir itu orang mas, cuman kok gede banget matanya. Jadi tuh hampir sebulatan apa ya, ngebentuk kerangka sininya, kerangka orang, cuman masih ada kulitnya gitu loh. Kulitnya pun juga ngepas gitu, kayak agak keriput. Saya sama kamu. Apa? Saya nggak bisa ngomong dan saya cuma bisa mangap gini doang. Sampai akhirnya mbak saya nyuruh saya makan kan. Dek makan dek, udah siang. Pas dibuka itu pintu ruang tamu, dia hilang. Itu awalnya dari situ. Pertama kali lah ya. Pertama kali. Tapi yang tadi nih yang sosok paling aneh yang kalau saya bilang mah yang pocong tangannya 4 nih. Itu dia sekali doang nongol apa berkali-kali tuh? 2 kali. 2 kali? 2 kali nongol. Okay. Cuman yang pas 2 kali nongol ada suaranya. Itu serem banget. Jadi awalnya kan nongol aja. Karena saya juga nggak tahu mau ngapain. Terus baru nongol lagi, tapi jaraknya jauh mas, jadi nggak yang kayak besoknya dia nongol. Dia nongol lagi itu setelah yang kejadian gong lek-lek. Dia nongol tuh. Jadi gong lek-leknya udah selesai, saya mau tidur di situ lagi ngejogrok, cuman posisinya di depan jendela kamar saya. Dia udah nempel begini, dan dia masih begini aja. Dia cuma kayak ngerumung gitu aja. Itu sih tadi yang gong lek-lek juga. Gimana itu lumayan, ini dibayangin aja udah nggak enak nih. Tapi saya kasihan sebenarnya mas. Kenapa? Dia orang sebenarnya, cuman saya nggak tahu dia tuh kayak, saya nggak tahu dia mati, meninggal tahun berapa. Cuman dia tuh dulu orang sebenarnya, cuma memang dia tuh kerja yang mohon maaf ya, yang nggak bener gitu loh, mas. Kayak macam prostitusi gitu. Cuma memang saya nggak ngerti nih kronologinya kenapa dia bisa kayak gitu. Cuma saya sempat tanya sama dia ini, Mbak kenapa bisa meninggal? Dia cuma ngomong, dikhianat, cuman begitu doang. Siapa Mbak? Mbak dihianatin laki-laki. Saya diniatat, terus pas dia ngomong dihianatin kayak gitu, mukanya langsung berubah, bahasa kayak smiling langsung kayak gitu loh. Jadi kayak matanya kayak marah, tapi ininya ya udah tetap begitu struktur mulutnya. Akhirnya saya tuh mikir, gue kayak salah nanya nih. Lo jadi ke-trigger kali, aduh mohon maaf nih. Mbak, ya udah Mbak, kalau Mbak kecewa saya minta maaf Mbak, jangan marah ke saya. Saya kecewa, saya marah, dia cuma gitu aja ke saya. Oh ya oke. Jadi sebenarnya dia sendiri itu pengen balik mas. Cuman karena dia memang tabiatnya suka godain orang, jadi ya dia masih stay seperti itu. Ditambah dengan dia yang masih marah, otomatis emosi dia ini itu akhirnya mancing dari sosok-sosok yang lain untuk nempel di badan dia. Ketika ada sosok lain nempel di badan dia pun jadi ke-trigger mas. Karakternya berubah. Itu yang membuat muka dia semakin serem. Yang tadinya muka dia nggak kayak gitu sebenarnya. Cakep kok mas. Cuman jadi bentuk badannya begitu, mukanya begitu, karena sudah terlalu banyak sosok-sosok yang nempel di dia, mempengaruhi dia. Gitu sih. Tapi dia maksudnya muncul di situ juga ngasih pesan kayak gitu doang. Yang kecewa yang tadi itu. Iya, dia cuma ngomong gitu doang. Sebelumnya nggak ada ngomong apa gitu, nggak ada nyampein sesuatu selain itu. Dia memang nongol sampai akhirnya saya tahu dia ada di belakang rumah dan saya coba ngomong dalam hati. Saya bilang, Mbak mau cerita nggak? Siapa tahu Mbak bisa naik. Mbak kasihan loh Mbak, kejadiannya udah lama. Mbak bisa pergi loh. Kasihan Mbak kayak gini Mbak. Mbak emang nggak mau balik kayak dulu Mbak? Daripada Mbak kayak gini. Dia dari situ cuman diem aja. Itu akhirnya mulutnya ketutup, cuman serem banget mas. Jadi gimana ya, karena ininya sobek kan, mirip kayak elmo lah. Ini sobek, jadi ketika tutup tuh ini darahnya kelihatan gitu. Itu serem banget. Ya udah, akhirnya dari situ dia cuma cerita kayak, iya saya mau sebenarnya bisa balik, cuman gimana caranya. Akhirnya saya cuma kasih afirmasi ke dia, Mbak ini udah lalu, Mbak harus ikhlasin bahwa Mbak udah nggak di sini, Mbak udah mati. Ikhlasin aja Mbak ya, Mbak udah nggak kayak gini kok. Jadi saya kasih afirmasi seolah-olah dia memang nggak begitu bentuknya, bentuk aslinya dia. Akhirnya saya coba kasih afirmasi, saya nggak berani pegang tangan dia karena udah busuk sininya. Saya geli jadinya. Saya cuma kasih afirmasi, ya udah Mbak nggak apa-apa. Sambil saya dalam hati saya baca Al-Fatihah. Nggak berubah sih sebenarnya, cuma memang setidaknya beberapa area yang nggak enak busuk hilang. Mulai balik ke kulit dengan posisi memang ininya masih ada cakar-cakar ini. Oke. Nah, selain
Mbak Sandra nih yang sering lihat sosok-sosok di rumah ini nih, orang tua Mbak pernah ngeliat juga nggak? Mungkin sosok yang mana gitu? Ibu saya di rumah yang itu tuh yang pertama. Jadi dia lagi ngaji. Dia ngiranya tuh saya, Mas. Itu lagi ngaji subuh loh. Pas posisinya lagi ajan subuh kok. Nah, sosoknya tuh kayak saya gitu loh. Jadi kayak buka pintu, masuk, keluar lagi. Ada ibu saya manggil. Sholat, masa nggak sholat digituin. Nah saya nyamperin kan. Mama tadi manggil mah. Tadi siapa? Apaan mah, orang baru selesai wudhu. Saya nggak tahu apa-apa gitu tiba-tiba. Mama lihat kok tadi ada yang masuk. Apa nih? Saya langsung buru-buru ke kamar dan nggak ada. Kalau bapak saya tuh nggak pernah lihat, Mas. Cuman didudukin, ya. Didudukin. Jadi posisi dia tidur, ini katakanlah dia. Jadi itu entah kenapa selalu ada kunti yang duduk begini gitu loh. Jadi didudukin ininya dia. Itu ada yang kayak gitu. Jadi bapak saya tuh kalau mau bangun pasti siang banget dan nggak bisa bangun. Ketika udah bangun tuh badannya pada sakit kayak dipukul-pukulin. Mungkin efek-efek dari sering didudukin itu. Iya, Mas, dan setiap diusir datang lagi gitu. Kacau. Berarti ini di kontrakan yang ini nih Mbak sering lihat, ya bisa dibilang penampakan yang aneh-aneh ya Mbak ya. Yang maksudnya nggak wajar pada semestinya setan-setan yang Indonesia nih, yang kita tahu kan cuma kuntilanak biasa, pocong biasa, ini kan pocong tangan 4. Aneh-aneh. Iya aneh-aneh ya, gila. Tapi Mbak tahu nggak rumah ini yang ditempatin Mbak ini dulunya ini bekas apa ini? Sebenarnya pada saat saya coba tracing sendiri sebelum sama cowok saya, tanah ini sebenarnya nggak ada masalah, Mas, sama sekali. Dia cuma emang tanah kosong aja, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu kayak perang atau apa tuh nggak ada, justru bersih. Cuman yang menjadi pemberat adalah karena itu dekat dengan makam. Kedua, area jalan rayanya itu memang rawan kecelakaan, Mas. Dari tahun 90 itu memang rawan kecelakaan. Saya sempat waktu pulang kerja, kebetulan kan kantor saya dulu sama rumah tuh deket ya, saya bisa jalan kaki. Ada momen di mana saya akhirnya lihat apa yang membuat itu kecelakaan. Jadi tuh sosoknya kayak, saya bilang kayak landak, tapi bukan landak, Mas. Gede banget. Sekitar nih sepapan peredam ini. Gedenya sekitar segitu, cuman kayak gini. Badannya tuh kayak bulu, tapi kayak bulu landak gitu, Mas, tajam-tajam warna hitam. Dan dia cuman ngeliatin gini doang. Dan di situ saya kasih VR juga sama dia. Setelah dia ngeliatin cuma gini doang tuh ketabrak. Jadi sering banget kayak gitu. Cuman saya nggak tahu nih apakah memang benar dia yang membuat rawan kecelakaan daerah situ atau enggak. Cuma memang kebetulan pada saat itu ada dia. Kacau. Berarti ini kontrakan di posisi di pinggir jalan ya Mbak ya? Jalan besar maksudnya? Nggak terlalu besar ya? Jadi kayak masih ada masih ada, jadi jalan raya terus ada bangunan gede kan, kos-kosan lagi, baru rumah saya masih agak jauh. Berarti bukan di pinggir jalan raya banget ya? Pinggir banget. Nah Mbak nih, dengan tadi kan Mbak udah sering komunikasi lah. Nah caranya Mbak buat komunikasi ke mereka tuh kayak gimana sih? Setiap sosok beda-beda. Tidak selalu saya ngomong secara verbal begini. Ada beberapa di antaranya saya ngomong pakai hati. Karena saya dengar mereka itu dari sini dulu. Saya dengar mereka ngomong apa. Kadang ada beberapa ketika mereka udah nongol, mereka baru kedengeran di kuping saya, baru saya ngomong verbal. Gitu sih. Oh berarti ada yang dari hati sama yang verbal langsung gitu ya? Betul. Oke. Tapi setiap sosok yang nongol, apakah emang dia yang ngomong langsung, apa Mbak duluan nih yang membuka omongan, misalkan kenapa lo gini-gini gitu? Mostly mereka. Mostly mereka, karena saya itu kan sebenarnya ya udah cukup tahu gitu. Saya juga makin kesini mungkin karena udah pindah rumah ya, jadi kayak udah tidak terlalu bersinggungan banget sama hal-hal seperti itu. Cuman ketika saya lagi jalan di luar, ada tempat yang memang agak aneh. Kadang dari mereka yang ngomong apa gitu, ngomongnya bukan ke saya, Mas. Jadi ngomongnya ke orang lain, cuman saya jadi denger gitu. Oh, lo yang ngomong. Yang paling unik tuh gini, saya pernah main ke salah satu mall di Jakarta. Saya tuh baru tahu, ternyata apa yang membuat orang-orang suka belanja tuh bukan selalu emang kemauan mereka, Mas. Ada satu momen saya lagi ke salah satu mall di Jakarta. Dia ini cuma ngikutin di belakang, jadi ada dua. Ini mbak-mbak gini, dia tuh cuma lihat doang, sebenarnya window shopping, Mas. Si mbak ini cuma ngomong, beli aja.
duitnya masih banyak, besok ada lagi. Udah beli sekarang, masa ditunggu-tunggu? Dan dia ngomong, literally dia ngomong kayak gitu. Berarti kayak ngebisikin hati kita. Dan ya? dia beneran belanja mas, udahnya beneran belanja kayak, oh gini, cara kerja gini. Oh Iya. ya saya juga nggak nyalain semua perempuan seperti itu, enggak ya mas, cuman kebenaran. Saya ngeliat kayak, oh begini ya. Gitu Oke. Oh berarti kemungkinan besar kalau hati kita pengen sesuatu, pengen mengganggu, kemungkinan ya ada mungkin dari bisikan kayak gitu bisa kali ya. jadi. Bisa jadi. Oke. Nah masih Mbak Sandra ini maksudnya kalau ngeliat sosok ini disengaja atau nggak sengaja nih? Maksudnya lagi posisi gini bisa ngeliat kah atau ada momen-momen tertentu kah? Kadang dari mereka nongolin sendiri sih mas, kadang. Dan saya tuh kalau ngelihat nggak langsung sebadan gitu ya, nggak langsung solid. Jadi yang dikasih ke saya itu mulai dari mukanya dulu. Stylenya selalu dari muka. Jadi kadang saya kalau tiba-tiba wah, itu berarti mukanya dulu yang kelihatan. Kadang muka, nanti selesai dari muka, saya udah mulai takut dia langsung selalu segini, selalu setengah. Saya jarang banget lihat dia sampai solid. Kecuali memang saya lagi capek banget atau memang saya lagi high. Kadang tuh mereka langsung solid gitu. Lebih cepat gitu prosesnya kalau peng gitu di depan. Gokil sih. Nah, studionya ada nggak ya? Itu nggak Kang Mas? Di mana di sini ada? Tadi dia di situ. Waduh. Ikut dari di bawah. Oke. Berupa apa nih kalau yang tadi? Ini tante. Cewek berarti. Ini mukanya ini sini nih. Di sini. Nah, ini nih sedaun itu tuh. Oh yang ini. Waduh. Udah nggak ada. Itu dari bawah tapi tadi. Dari teras sih. Oke. Biarin aja. Kacau. Ini podcast. Gila sih ini pengalamannya yang paling gokil yang lelet begituan. Aduh, mungkin kalau saya sendiri sih kayaknya nggak berani sih kalau ngeliat begituan. Mungkin boro-boro ngajak ngobrol. Mending saya pergi gitu kalau saya. Bener mas. Tapi ini mbaknya nih agak lain nih. Mau ngeliat beginian malah diajak ngobrol, malah diajak diskusi ya kan. Buset. Berarti udah saking terbiasanya ya mbak ini. Udah ngeliat kayak gitu udah nggak ada rasa takut ya. Sejujurnya saya takut. Masih ada rasa takut nih ya? Asli. Saya sebenarnya takut ya mas. Cuman saking saya takutnya mas, saya sampai migrain. Kayak hampir tiap hari saya migrain gitu loh. Gue gini mulu nih matanya kayak udah dong gue mau stop gitu. Sampai saya ngobrol sama cowok saya. Gue boleh tutup nggak sih kayak gini? Bisa nggak sih sebenarnya gue tutup? Bisa kalau kamu mau datang ke kayaknya yang bisa nutup gitu. Gue tutup aja kali ya. Saya udah niatin kayak gitu mas. Gue capek. Capeknya tuh kayak nggak bisa jelasin sih mas ya. Kayak dibilang kayak mas bawa beban banyak. Ya iya, kayak mas naik gunung ya. Iya, capek banget mas. Bener-bener. Gitu. Emang kalau kayak gitu emang rasanya gimana? Capek pengen banget. ngilangin tapi ntar takut gimana juga, ya kan? Berarti ini bawaan dari lahir ya, Mbak ya? Maksudnya Mbak Sandra ini nggak pernah belajar ilmu macam-macam atau apa? Enggak. Berarti murni dari bapak. Dan memang dari keluarga bapak kan ada yang bisa. Saya nurun dari situ. Dan yang bikin saya capek banget itu mulai dari saya yang TK itu tuh mas. Saya nggak pernah tidur sendiri. Jadi setiap saya tidur, saya selalu depan-depanan sama kuntilanak. Buset. Jadi kasih tidur dia cuma ini aja dan mukanya hitam. Itu capek banget sih. Dari saya udah nggak bisa ngomong. Jadi makin gede, Mas bisa bayangin frustasi apa saya. Mungkin ya dari kecil sampai sekarang ya udah sering lihat begitu, udah nggak kaget mungkin ya. Capek sebenarnya sih. Capek tapi ya maksudnya nggak kaget. Udah ada ini lagi gitu. Kaget. Iya, kagetnya karena begini sih Mas. Bentuknya bukan yang hari-hari saya lihat, itu yang bikin saya kaget sebenarnya. Beda-beda, bentuknya unik-unik lah. Iya, lagi nih. Gitu. Makanya tadi baru tahu saya juga ada pocong yang tangannya 4 nih. 4. Itu apa ya? Baru pertama kali denger lah ibaratnya. Mas pernah lihat kuntilanak yang warnanya ini nggak kuning kayak Golkar? Aduh. Beneran, gue nggak bohong. Ada lagi kunti warnanya biru, udah kayak Chelsea. Kalau biru kayaknya pernah denger. Kalau kuning belum. Real. Buset. Real. Itu maksudnya bedanya apa nih? Gambar pohon beringin. Iya loh. Gue sampai kaget kayak ini apaan ya? Tadinya aku masih mikir ya gue nggak tahu deh ini spanduk atau apa, itu kunti ternyata. Tapi itu cuma sekali seumur hidup. Oke. Jadi akhirnya saya kan nggak pernah dapat jawaban dan saya nggak bisa nanya sembarang orang mas. Biasalah orang kayak maksudnya kayak kalau saya bisa ini saya takut sangka macamnya gila lah apalah. Saya selalu cari jawabannya sama beberapa teman yang memang relate. Saya tanya, dan ternyata setiap kuntilanak itu punya warna yang berbeda. Itu menentukan status dia. Sama halnya kayak orang, itu tuh kayak dia RT, lurah, DPR.
Jadi kasta mereka tuh lihat dari Tingkat-tingkatnya ya. warnanya. Yang pink pun ada, pernah lihat nggak? Waduh. Pink loh. Buru-buru lihat. Cuman memang semakin beda warnanya, makin serem banget sih emang sih. Oke, yang Makin kalau saya tahu tuh yang kuntilanak palanya di bawah apa namanya? Laki. Kuntilaki ya. Apa? Yang kata itu yang Lupa gue. iya. Ih, kuntilaki tuh yang Apa ya? kayak spider tuh juga kuntilaki sebenarnya. Oh, iya, yang kebalik palanya. Kuntilanak tapi cowok gitu, bukan cewek, kan biasanya cewek. Nah, itu yang kalau saya tahu. Yang paling gede kan yang hitam. Hitam ya. Itu aja sih yang kalau ibaratnya yang saya tahu. Cuman kalau untuk apa ada yang warna kuning, pink, baru tahu malah. Kacau. Aneh emang. Aduh. LGBT. Waduh, warna-warni kacau. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Sandra nih mengenai pengalaman di kontrakannya yang parah banget sih, yang bisa dibilang penampakannya aneh-aneh ya, Mbak ya. Dan kebetulan juga mbaknya ini bisa melihat dan bisa interaksi karena mungkin setannya tahu nih kalau Mbak ini bisa ngelihat, jadi makanya sering didatengin, sering ditampakin ke depan mbaknya ini. Waduh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Mbak Sandra Sama-sama, Mas. udah Terima kasih berbagi kesempatannya. kisahnya. Ya, udah berbagi kisahnya nih yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Mbak Sandra di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Sandra juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.